Ibu melihat bahwa saya berusia di atas 18 tahun dan belum menemukan istri. Dia sebenarnya mengatur ketinggian 168 untuk kulit putih dan penampilan cantik adik perempuan kerajaan, berkaki panjang pergi kencan buta dengan kutapi. Ketika saya masuk ke adegan kencan buta saya, hanya tercengang kencan buta itu ternyata adalah guru universitas saya. Yang lebih menakutkan lagi adalah saya membolos kelasnya setiap hari. Saya tidak ragu-ragu ketika melihat ini. Anda harus kehabisan tanpa diduga. Guru langsung menangkap saya. Adik yang bawa pakar, Anda ingin melarikan diri lagi kali ini? Saya baru saja bepergian ke dunia, di mana rasio pria dan wanita tidak seimbang. Tidak lama kemudian ia juga mengatakan bahwa putra dari keluarga Lawang sebelah sudah berusia 16 tahun. Tapi dia sudah mengantar istrinya ke perguruan tinggi. Aku berumur 18 tahun dan belum punya pacar. Aku menghela nafas tanpa daya ketika kita berbicara tentang kencan buta. Saya merasa bosan. Saya baru saja memasuki tahun kedua saya setelah melakukan perjalanan melintasi waktu. Anggota keluarga saya mendesak saya untuk menikah karena berbagai alasan. Awalnya aku pikir tidak ada salahnya pergi dan menemuinya. Saya tidak menyangka bahwa yang akan saya temui hanyalah semua jenis wanita kelas bawah. Alasan untuk datang adalah untuk memiliki mobil dan rumah. Butuh hadiah pertunangan yang terendah adalah 988.000. Saya sangat marah ketika mendengar itu. Apakah kamu di sini untuk kencan buta atau ayah baptis? Dia bahkan tidak menyapa. Tanyakan saja ini. Aku juga belum pernah terbiasa dengan wanita-wanita ini. Tidak berpendidikan, tidak ada pekerjaan. Tanpa setoran setelah mengucapkan 3 kalimat, dia berbalik dan pergi. Selain itu, saya tidak tertarik pada pernikahan, tapi orang tuaku sangat baik padaku dalam hidup ini. Tidak mudah untuk marah pada diri sendiri. Penolakan yang kuat. Saya harus keluar untuk menemui profesor cantik ini. Waktu yang ditentukan baru saja tiba. Saya melangkah di tempat dan memasuki kedai kopi. Saya melihat lokasi yang dikirim ibu saya. Sosok yang kukenal muncul di hadapanku. Saya sangat terkejut, sehingga saya bahkan tidak memegang telepon saya. Setelah buru-buru menstabilkan ponsel yang hendak jatuh, saya melihat lebih dekat pada wanita yang duduk di sana. Dia sedang berkonsentrasi mengerjakan laptopnya, memancarkan pesona dewasa dan intelektual. Saya punya jerawat itu benar-benar Liu Ruyan. Saya sangat terkejut sampai mata saya hampir keluar. Guru kursus profesional saya semester lalu adalah Liu Ruyan. Kudengar dia baru berusia 28 tahun. Karena aku selalu bolos di kelas Liu Ruyan tidak hanya mengingatku, saya juga gagal di kelas. Wajah yang dingin dan lembut ini meski berubah menjadi abu. Saya mengenali Kuihua. Anda benar-benar datang ke sini untuk menyakiti saya dengan sengaja. Ini adalah guruku di perguruan tinggi. Mengapa pertemuan ini begitu canggung? Meskipun saya berkulit cukup tebal, tapi aku sudah melewatkan banyak kelas dan selalu dengan sikap acuh tak acuh. Sekarang kita harus bertemu untuk kencan buta. Lebih baik bunuh aku. Saya hendak menanyai saya di telepon apa yang terjadi dengan ibu yang selingkuh itu. Saat itu tiba-tiba aku mendengar suara Suster Yu yang familiar dan dingin memanggil namanya. Jibuda, kamu terlambat lagi hari ini. Hei, aku hanya bisa menghela nafas. Aku benar-benar tidak bisa melarikan diri kali ini. Sebenarnya aku tidak bergeming. Saya hanya tertegun beberapa saat. Berhenti sejenak. Saya memiliki senyum lucu di wajah. Saya duduk di hadapan Liu Ruyan. Saya sangat menyesal kali ini saya membantu wanita tua itu menyeberang jalan lagi. Atau salah satu teman sekamarmu akan menikah lagi? Liu Ruyan, saya telah mendengar berbagai macam alasan mengapa saya terlambat atau tidak hadir di kelas. 2 alasan umum dia sendiri yang mengingatnya. Kali ini ibuku yang terlambat memberitahuku. Saya tidak segan melimpahkan kesalahan kepada ibu saya. Liu Ruyan tetap diam, tidak ada tanggapan. Sebaliknya dia memberiku secangkir kopi. Apakah Anda memiliki kartu identitas Anda? Saya memandang Liu Ruyan dengan bingung. Saya tidak tahu mengapa dia menanyakan hal ini. Kalau begitu ayo pergi, ayo ambil sertifikatnya. Liu Ruyan menutup buku catatannya, masukkan ke dalam ransel. Anda apa yang baru saja dia katakan itu serius? Tidak ada lelucon. Apakah ini terlalu cepat? Anda berusia 18 tahun dan belum menikah. Saya pasti ditekan oleh orang tua saya untuk menikah saat ini. Aku juga. Saya terdiam beberapa saat. Bukankah normal jika anak berusia 18 tahun tidak boleh menikah? Di dunia ini sangat keterlaluan karena kita semua didesak untuk menikah. Lalu kenapa kita tidak berdamai saja dan menikah? Dengan cara ini, tidak ada lagi yang akan memburu kita jika saatnya tiba. Berpura-puralah di depan keluargamu. Saya memikirkannya dengan cermat. Menurutku itu cukup masuk akal jika aku tidak bisa bersama Liu Ruyan hari ini. Kalau begitu ibuku pasti harus mengaturnya sendiri. Katakan lagi, penampilan Liu Ruyan memang tidak bisa dikatakan memukau bagi suatu negara atau kota. Itu juga merupakan keindahan yang tiada tara.
tidak ada salahnya menikah dengannya bagaimanapun. Saya hanya ingin menyingkirkan masalah ini akan lebih mudah. Untuk menyelesaikannya sesegera mungkin saya mengambil langkah ikuti Liu Ruyan dan tinggalkan kedai kopi. Duduklah di mobil Liu Ruyan langsung ke biro urusan sipil menunjukkan identitas sambil foto pernikahan dan dapatkan sertifikat selesai dalam sekali jalan. Lalu semua orang pulang. Begitu aku sampai di rumah kemudian dia melemparkan akta nikah ke samping ibunya, Sang Tuihua. Orang baik sangat cepat. Wajah Sang Tuihua penuh dengan ekspresi terkejut. Aku belum menyelesaikan masalah denganmu, mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Kencan buta, saya adalah guru universitas saya menjadi marah ketika memikirkan hal ini. Demi kebaikanmu sendiri jika saya katakan Anda tidak akan pergi, bisakah Anda dan Liu Ruyan tetap menikah? Saya menemukan bahwa prinsip ini sepertinya mengikuti Sang Tuihua. Saya tidak bisa mengatakan apapun padanya. Tepat saat aku terdiam tiba-tiba telepon berdering. Itu adalah telepon dari Liu Ruyan. Sang Tuihua segera berbalik dan meninggalkan ruangan. Dia juga menutup pintu dengan rapat. Guru Liu, apakah Anda punya masalah dengan saya? Jiboda, aku masih menyimpan kartu identitasmu. Aku segera memeriksa kedua sakuku tapi itu benar-benar kosong, tidak ada apa-apa. Datanglah ke rumahku dan ambillah. Saya akan mengirimkan alamatnya sekarang, oke? Aku meletakkan ponselku dan keluar lagi lalu saya turun untuk mengambil mobil khusus Sang Tuihua. Kecuali lampu lalu lintas di sepanjang jalan, saya pada dasarnya tidak diblokir, tidak ada halangan. Nomor plat 666.666 ini sangat kuat. Sekitar 10 menit kemudian saya akhirnya sampai di apartemen Thompson di pusat kota Jiangcheng. Harga rumah di sini harus mencapai harga tinggi minimal 91,0 meter persegi. Sekarang saya tahu bahwa Liu Ruyan sebenarnya adalah seorang wanita kaya. Setelah memarkir mobil tidak lama kemudian saya datang ke pintu kediaman Liu Ruyan. Aku mengetuk bel pintu dengan lembut. Sesaat berlalu kembali pintu terbuka, sedikit suara tajam Liu Ruyan datang dari dalam. Tolong izinkan saya membuka pintu. Saya kebetulan melihat sekilas Liu Ruyan berjalan ke ruang belajar. Kartu identitas Anda ada di atas meja guru. Apakah kamu sibuk hari ini? Aku bertanya dengan santai. Ini seharian penuh hari ini. Liu Ruyan tampak sangat cemas. Yaitu benar, suara Liu Ruyan terdengar di ruang kerja. Lalu terdengar kata lain, kali ini suaranya jauh lebih tinggi. Apa yang harus saya lakukan dengan kelas yang Anda gagal di kelas saya semester lalu? Bukankah masih ada ujian rias? Jawabku dengan santai, tidak peduli sama sekali. Bisakah Anda lulus tanpa mengikuti ujian? Pertanyaan Liu Ruyan membuatku terdiam. Ketika saya bepergian ke era ini saya telah menjadi mahasiswa tahun kedua. Apakah saya pernah menderita penyakit serius sebelumnya? Mengapa saya memilih rekayasa perangkat lunak sebagai jurusan meneruskan warisan ibuku menjadi pegawai negeri sipil? Apa yang salah dengan itu? Saya tidak tahu kapan Liu Ruyan sudah berdiri dengan tenang di depan pintu ruang kerja mengenakan gaun rendah hitam murni menampilkan kakimu yang seperti batu giok. Saya sudah lupa semua kenangan menontonnya. Saya juga punya rencana pelajaran di sini. Anda juga bermain di rumah sekarang. Mengapa Anda tidak mengulasnya di sini? Jika Anda memiliki sesuatu yang tidak Anda ketahui, Anda dapat bertanya kepada saya. Bantu saja saya melewatinya secara langsung, tidak membantu orang luar. Kataku bercanda. Bagaimanapun saya mendapat sertifikatnya. Apa salahnya membantu suamimu? Itu tidak mungkin hanya karena hubungan kita belum lagi menutup-nutupi. Cepat pakai sandalmu dan datanglah ke ruang kerjaku. Jangan beri aku kesempatan untuk menolak. Liu Ruyan segera kembali ke ruang kerja. Sudut mulutku benar-benar bergerak. Apakah wanita ini sangat pendendam? Bukankah aku baru saja melewatkan setengah kelasnya dalam 1 semester? Sudahlah, lagi pula tidak ada yang bisa dilakukan saat aku pulang. Tidak buruk untuk tinggal di sini. Semuanya ditampilkan dengan buruk dan tidak dapat ditampilkan dimanapun. Terlebih lagi, ada seorang wanita cantik di sini nak dipandang. Sedangkan untuk belajar, pelajari cara merajut 4 tahun mendalami bahasa komputer. Setelah lulus, saya hanya dapat menemukan pekerjaan magang senilai RMB 4,000. Tidak ada yang mengira bahwa mempelajari bahasa komputer akan memudahkan dalam memulai bisnis bermain game. Setelah memasukkan KTP ke dalam saku, saya melangkah ke ruang kerja. Saat ini Liu Ruyan sedang duduk di depan komputer sangat sibuk. Sudah ada kursi yang diletakkan di sudut meja. Di sebelahnya ada juga laptop yang berjalan. Saat saya menatap PPT di layar merasakan sakit yang tumpul di kepalaku. Telusuri saja seluruh PPT di sana. Saya memiliki perangkat lunak pendukung di komputer saya. Anda juga dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk lebih banyak berlatih. Semua ujian rias adalah tentang ini. Mata Liu Ruyan selalu menatap layar komputer di depannya. Dia tidak melihat ke arahku. Hal
Ini dapat dilihat dari ini, dia jelas sedikit sibuk, tapi saya masih tidak mengerti mengapa dia harus melakukan semua tugas ini sendiri. Tentunya, jika Anda memiliki beberapa masalah, Anda dapat meminta mahasiswa dari perkumpulan mahasiswa untuk mengatasinya. Liu Ruyan memiliki gambaran tambahan tentang seorang workaholic di hati saya. Saya duduk di kursi saya dengan santai membalik-balik 2 halaman PPTSAIA, tidak bisa berkonsentrasi lagi, lalu aku merosot ke kursi tanpa daya mulai bermain dengan ponsel video saya. Tertidur saat menyikat gigi. Lebih dari 1 jam kemudian Liu Ruyan, yang sedang sibuk, hendak mengambil air minum. Ketika saya berbalik, saya melihat saya telah jatuh ke kursi. Saya tidur dengan mulut terbuka. Liu Ruyan, setetes keringat muncul di dahi, melambangkan keheningan. Bangun dan tidur lagi, mengiler. Liu Ruyan mengulurkan tangan gioknya menepuk bahuku dengan lembut. Bangunkan aku mengedipkan mataku yang kabur dengan keras. Aku menguap panjang. Saatnya makan. Liu Ruyan tampak tidak berdaya. Diam beberapa saat. Liu Ruyan akhirnya bertanya padaku, apakah kamu benar-benar sangat membenciku? Tidak, sungguh tidak. Anda tidak menyakiti saya. Mengapa saya harus membenci wanita cantik? Saya melakukan peregangan seluruh orang, memancarkan suasana santai. Lalu kenapa kamu tidak pernah bolos kelas di 3 semester pertama kuliah? Tapi setelah aku mengajarimu semester lalu kamu terus saja membolos kelasku. Saya tidak dapat memberitahu Anda bahwa saya telah melakukan perjalanan melintasi waktu, buka. Sebenarnya, aku tidak hanya melewatkan kelasmu semester lalu, melewatkan kelas lain juga. Kelasmu lebih terbuka. Apakah karena semua orang akan pergi? Saya pergi ke kelas dan bermain juga. Kenapa kamu tidak bermain di asrama? Karena Anda tidak tertarik dengan jurusan ini. Mengapa Anda tidak memilih untuk mengubah jurusan di akhir tahun pertama Anda? Tapi itu selalu acuh tak acuh. Anda dapat memahami bahwa saya telah melihat kenyataan dengan jelas. Tidak ada lagi lamunan. Masa mudaku ini adalah satu-satunya hal yang saya katakan dari awal hingga sekarang. Lebih tulus mata Liu Ruyan tertuju padaku. Aku menghela nafas sedikit dalam hatiku. Benar juga bahwa Anda dapat mengikuti ujian umum di masa mendatang. Tapi itu perlu untuk lulus dari perguruan tinggi. Kalau tidak, itu akan membuang-buang waktu bersekolah. Paksakan saja dirimu sendiri. Sekalipun saya menghafalkannya, saya tetap menyelesaikan membaca PPT ini. Pastikan Anda berhasil lulus ujian tata rias setelah sekolah dimulai. Setelah Liu Ruyan selesai berbicara, dia melanjutkan persiapan untuk memulai sekolah. Tapi PPT ini sangat sulit untuk saya tahan. Mulailah berdoa kepada guru. Tidak bisakah kamu membantu? Tidak, Profesor Liu, lakukan saja. Tidak ada gunanya menelepon istrimu. Istriku tersayang, Saudari Ruyan, tolong bantu aku. Saya benar-benar tidak dapat memahaminya. Kamu baru saja memanggilku. Apakah? Liu Ruyan tiba-tiba menoleh dan menatap langsung ke arah adikku. Jika Anda tidak menyukainya, saya bisa berubah pikiran lagi. Gadis cantik manapun bisa melakukannya. Yang mana yang kamu suka? Saya pikir Anda memanggil saya saudara perempuan. Kedengarannya lebih baik bagi saya. Saya tidak menyadarinya. Ekspresi wajah Liu Ruyan menunjukkan senyuman tipis. Oke, jadi bisakah Kak Ruyan mengizinkanku lulus ujian tata rias secara langsung? Saya menunjukkan 8 gigi putih besar. Dia tersenyum nakal pada Liu Ruyan dan berkata. Liu Ruyan berpikir sejenak. Biarkan Anda lewat secara langsung tampaknya juga tidak pantas. Kalau begitu aku akan memberimu jawabannya. Bisakah kamu setidaknya menghafalkan jawabannya untukku? Lebih baik mempunyai jawaban daripada berimprovisasi. Sekarang aku sudah membantumu, maka kamu juga harus membantuku. Sekolah dimulai minggu depan. Bantu kelas saya menerima siswa baru. Terdapat kursi dan pendopo kecil di gerbang sekolah. Tidak perlu sering berpindah-pindah. Liu Ruyan melihat penampilanku yang santai. Anda tahu apa yang saya khawatirkan? Dia memberi saya pil penenang secara langsung. Saya teringat kembali ketika saya pergi ke universitas untuk mendaftar. Selamat datang senior. Anda hanya duduk di bawah pendopo tanda sementara. Kelihatannya cukup mudah. Tidak masalah, tunggu. Sampai saat itu saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu apa yang baru saja dijelaskan Liu Ruyan. Pikiranku berpacu. Sudah menemukan cara untuk menjadi malam Sabtu depan jam 9 pagi. Matahari sudah agak menyilaukan. Saya memakai kemeja lengan pendek, menguap duduk di kursi pavilion. Lalu beri tanda di wajahmu. Mulailah tertidur. Ada 2 baris teks yang tertulis dengan jelas di papan itu. Perangkat lunak maskot para siswa di kelas 4 pergi melapor kepada kakak perempuan cantik di sebelah mereka. Shen Yuchu sangat sibuk menyambut dengan hangat siswa baru. Di saat yang sama, dia menatapku dengan mata tak berdaya. Dari waktu ke waktu datang dan bantu aku. Jangan biarkan aku bekerja sendirian. Apakah saya tidak akan membantu? Aku akan menyiapkan tandanya. Biarkan siswa baru di kelas 4 menyadarinya. Secara sekilas senang sekali. Kami tidak perlu menyapa Anda. Saya masih belum bangun. Shen Yuchu hendak melanjutkan mengatakan,
sesuatu tapi saya melihat seorang wanita cantik berambut panjang mengenakan gaun putih muncul di sebelahku sambil membawa tas bahu. Biarkan dia segera menutup mulutnya. Lalu ada dua batuk ini. Membuatku merasa sedikit aneh mengapa batuk ini terdengar familiar. Tiba-tiba wajah dingin terlintas di benakku. Kali ini, aku langsung duduk benar saja. Saat aku mengangkat kepala, aku melihat tanganku terlipat di depan dada. Dia sedikit mengernyit mata tertuju padaku. Aku mencarimu. Saya harap Anda dapat membantu. Saya tidak meminta Anda untuk datang ke sini dan tidur siang di tempat lain. Saya tersenyum pada Liu Ruyan dan berkata saya membantu juga. Liu Ruyan memelototiku mata. Dinginnya mengeluarkan aura tajam ini, membuatku segera menarik kembali wajah main-mainku. Pantas saja pembunuh sebenarnya begitu cantik. 28 tahun tapi tidak ada yang mau. Shin Youchu, pergilah dan istirahatlah. Saya hanya akan mencatat dan melaporkan siswa baru. Liu Ruyan meletakkan tas bahunya. King, di atas meja saya mengeluarkan laptop dan notebook yang digunakan untuk mencatat pendaftaran. Shin Youchu mengangguk dengan lembut menyerahkan kursinya kepada Liu Ruyan. Anda datang untuk menerima siswa baru. Saya akan merekamnya. Kata keengganan hampir tertulis di wajahku. Tapi siapa yang menyuruh wanita ini menjadi mentorku? Masih istriku. Sekarang sudah lewat jam 10 pagi. Semakin banyak teman yang masuk. Apa namanya? Namaku Kaizuku, nama baik tim basket sekolah. Selamat datang. Kali berikutnya saya menyambut siswa baru. Sangat cepat, bahkan Liu Ruyan merasa sedikit tidak mampu mengikutinya. Kecepatan perekamannya di samping tampak agak berlebihan. Sibuk, sampai siang hari keduanya akhirnya istirahat sejenak. Liu Ruyan akhirnya mau tidak mau pertanyaan di dalam hatinya muncul. Mengapa kamu begitu pandai menyambut siswa baru? Pernah melakukan hal serupa sebelumnya, jadi sekarang saya terlihat lebih mahir. Saat itu, membuatku merasa seperti orang baru. Rasa malas sudah hilang. Gerakanku menjadi lebih lancar dan lincah. Di dunia ini di mana jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki, umumnya ditemukan pada pria parubaya yang berusia hampir 40 tahun. Mereka mungkin tidak bisa memiliki temperamen yang begitu tenang. Saya menyesap air sedikit sadar, kemudian dia kembali ke tampilan malas aslinya. Saya berbalik dan berkata kepada Liu Ruyan, saatnya makan malam. Bagaimana kalau kita mencari dua orang untuk menggantikan kita? Ayo pergi makan siang. Lihatlah aku. Sepertinya aku tidak sabar untuk menyelinap pergi, tapi dia memang lapar. Hanya ada beberapa mahasiswa baru yang tersisa. Biarkan Shin Youchu dan yang lainnya datang pada sore hari. Aku akan pergi makan siang bersamamu. Saat Liu Ruyan sedang berbicara, sudah mengeluarkan payung dari tasnya. Liu Ruyan dengan lembut mengangkat payung itu berjalan keluar dari pavilion saya. Pikir saya juga akan bersembunyi di bawah payungnya, tapi aku tidak menyangka akan menjaga jarak darinya setelah aku keluar. Ayo pergi. Mengapa kamu berdiri di sana dengan linglung? Apakah kamu tidak lapar juga? Saya menelepon kembali Liu Ruyan yang linglung. Liu Ruyan sedang memegang payung dan berjalan di sisi jalan yang paling dalam. Di bawah terik matahari ada sedikit jarak antara aku dan dia. Bergerak maju perlahan. Tidak tahu kenapa Liu Ruyan merasa suasananya penuh rasa malu. Saat itu langkahnya mulai miring karena suatu alasan. Payung hitam perlahan menutupi kuntuk. Apa sinar matahari yang terik itu? Saya pikir Liu Ruyan tiba-tiba mendekat. Ada yang ingin kukatakan? Tidak ada hubungannya. Kamu sangat keren. Tidak bisakah kamu menemukan alasan yang lebih masuk akal? Saya terdiam. Pada saat yang sama saya juga mulai mencari tahu jenis obat apa yang dijual wanita ini. Di labunya, keduanya berjalan diam-diam di bawah payung yang sama. Tidak ada yang berbicara. Berjalanlah sampai ke jalan jajanan di sebelah Universitas Jiangcheng. Liu Ruyan akhirnya berbicara. Apa yang akan kamu makan untuk makan siang? Saya pernah ke restoran barat itu 2 kali. Rasanya sangat enak. Tujuan Liu Ruyan hari ini adalah restoran barat ini, tapi dia tidak tahu kenapa dia ingin memperkenalkannya padaku. Toko ini mirebu. Saya memberinya jawaban singkat 3 kata. Saya tidak membutuhkan biaya hidup sekarang, tapi saya masih sangat suka jajanan biasa ini. Saya keluar dari bawah payung dengan sangat alami tanpa menoleh ke belakang. Saya berjalan menuju toko mie sederhana itu. Liu Ruyan berdiri diam menatap punggungku. 2 kata kesepian muncul di benaknya. Dia selalu menjadi wanita kuat yang hidup sendirian. Dia selalu merasa bahwa dia bisa hidup dengan baik sendirian, namun terkadang di tengah malam seseorang duduk sendirian di depan komputer. Perasaan tidak berdaya bercampur dengan kehampaan ini memang sangat kuat. Seiring bertambahnya usia, hal seperti ini semakin sering terjadi. Jadi Liu Ruyan secara bertahap melepaskan perlawanannya menerima kencan butai yang diatur oleh keluarganya untuknya. Namun saya bertemu dengan lusinan pria berturut-turut. Dia tidak puas ketika dia mengetahui bahwa orang yang ingin dia ajak kencan buta adalah aku. Liu Ruyan tahu bahwa pihak lain memiliki latar belakang keluarga yang baik. Jangan serakah terhadap uang Anda sendiri. Setelah setengah tahun bergaul, dia
juga memperhatikan hal itu meskipun saya agak santai tapi, setidaknya itu, tidak akan menimbulkan masalah baginya jadi Liu Ruyan menerimanya. Kupikir paling-paling aku hanya akan punya satu saudara laki-laki lagi. Tapi hari ini, dia menemukannya sepertinya saya sedikit berbeda dari gambaran yang ada dalam pikirannya. Aku bahkan melihat bayangan diriku sendiri. Liu Ruyan mengambil langkah lagi, dia juga masuk ke toko yang menjual mie rebus. Saya baru saja selesai memesan satu, saat ini saya melihat Liu Ruyan juga masuk. Mau tak mau aku menjadi sedikit lebih penasaran, apakah kamu tidak pergi makan makanan barat? Saya belum pernah makan mie rebus, tiba-tiba saya sangat ingin mencobanya. Lihat dia, saya akan memberi jalan bagi Liu Ruyan, biarkan dia memesan. Tapi Liu Ruyan menatap menunya lama sekali. Saya tidak tahu harus makan apa. Dia berbalik dan bertanya padaku, mie rebus mana yang paling enak? Sebenarnya hampir sama, saya memesan mie rebus Lao Jingcheng lalu saya ingin mencobanya. Juga Liu Ruyan berkata kepada bosnya setelah itu bersiap untuk check out dan membayar. Saya segera mengulurkan tangan dan memindai kodenya bayar kedua jumlah tersebut. Secara bersamaan kemudian saya menemukan kursi kosong di sebelah saya dan duduk menatap telepon dengan kesepian menunggu mie muncul. Liu Ruyan duduk di hadapanku. Mie rebus ada di sini, pemilik toko dengan antusias menyajikan 2 mangkuk mie rebus panas. Saya dengan mudah menuangkan daging yang sudah diasinkan dan bumbu marinasi ke atas mie dan mengaduknya. Ini adalah cara paling sederhana dan nyaman untuk makan mie rebus Liu Ruyan ini. Pertama kalinya saya mencoba mie rebus, diikuti saja contoh. Saya baru saja mengambil gigitan pertama, selera Liu Ruyan terpikat oleh camilan asli utara ini. Ditambah lagi aku lapar lagi, jadi Liu Ruyan makan dengan cepat dan melahapnya. Saya belum selesai makan, dia sudah makan semua mie rebus. Dia tidak terburu-buru untuk pergi, sebaliknya, dia memperhatikanku dengan tenang menikmati makanan. Liu Ruyan tidak bisa tidak melihat suami kecilnya. Kelihatannya cukup bagus. Liu Ruyan telah melihat banyak pria tampan. Kamu tidak terlalu memukau, tapi wajahnya berwarna hijau memancarkan sinar matahari dan kepolosan dalam perilaku sehari-hari, dan dia menunjukkan kemalasan yang sangat tidak sesuai dengan wajah ini. Tapi hari ini Liu Ruyan melihat sisi dewasamu lagi. Rasa kontras yang kuat ini biarkan Liu Ruyan memandang Anda secara berbeda. Untuk apa kamu melihatku? Saya tampak sedikit menguning karena tatapan langsung Liu Ruyan. Saya akan melihat apakah ada yang salah dengan suami saya. Saya terdiam beberapa saat. Saya tidak punya pilihan selain terus menikmati wajah saya. Selesai gigitan terakhir mie babi rebus, bersiaplah untuk bangun dan pergi, namun dihentikan oleh Liu Ruyan. Tunggu dulu, masih ada sisa marinade di sudut mulutmu yang belum kamu bersihkan. Diingatkan seperti ini, tanpa sadar aku meraih serbet di atas meja, tapi di dalamnya sudah kosong. Tepat ketika saya hendak meminta kertas kepada bos, Liu Ruyan mengeluarkan serbet dari tasnya. Jangan ganggu bos, saya berterima kasih. Aku baru saja mengangkat tanganku, aku akan mengambil kertas itu. Tanpa diduga, Liu Ruyan mengulurkan tangannya ke mulutku. Dia dengan lembut mengambil tisu itu dengan ujung jarinya yang dingin, bersihkan noda minyak di mulutku dengan lembut. Saya seorang lajang yang belum pernah merasakan cinta. Saya belum pernah mengalami perasaan ini sama sekali. Ada sedikit rasa gugup dan kebingungan di wajahnya. Perlahan ucapkan 2 kata, terima kasih. Terima kasih. Liu Ruyan tidak ada jawaban, hanya tersenyum. Jantungku serasa berdetak tiba-tiba. Apakah ini perasaan yang membuat jantung berdebar-debar? Mustahil. Begitu aku kembali ke sekolah Liu Ruyan dan saya berpisah di gerbang sekolah, dia melapor. Sebagai konselor dia harus menyelesaikan pekerjaan rekaman dan aku kembali normal masuk ke dalam tanpa ragu-ragu. Kegugupan tadi adalah sebuah kecelakaan. Saya berjanji pada diri saya sendiri tidak akan pernah mengalaminya. Untuk kedua kalinya, Jiboda, jangan lupa reviewnya. Saya mengirimkan semuanya kepada Anda. Liu Ruyan berkata dengan keras kepadaku. Dia menghilangkan kata jawaban. Bagaimanapun, ini di luar aku memunggungi dia dan memberi isyarat oka dengan tanganku. Berjalan santai menuju asrama. Memasuki asrama saya mulai bermain game, memainkan tanpa henti. Waktu juga berlalu dengan tenang. Adapun menyetujui ulasan Liu Ruyan, saya benar-benar melupakannya saat matahari terbenam berangsur-angsur terbenam di barat. Aku dengan malas bersantai di kursiku. Tiba-tiba telepon berdering dan ada pesan dari Liu Ruyan. Bagaimana cara menghafal jawabannya? Jawaban apa? Otakku berpikir sejenak, akhirnya teringat kejadian ini tidak buruk. Bacalah sedikit. Liu Ruyan tidak segera membalasku. Setelah beberapa saat dia mengirimiku tangkapan layar. Isinya adalah riwayat obrolan di antara kita dan ada rangkaian kata yang sangat menonjol. Pihak lain belum menerima file Anda. Saya melihat tangkapan layar ini, mau tak mau aku terhibur dengan tindakanku. Sudah berakhir, mari bersenang-senang. Saya lupa menerima dokumennya, tapi aku juga tidak peduli. Bagaimanapun, saya sama sekali tidak mengkhawatirkan masalah ini. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghafal jawabannya? Saya segera mengirimkan ekspresi lucu kepada Liu Ruyan, juga disertakan komentar bercanda. Hei,
Biarkan aku melihat ke bawah sekarang. Aku akan menunggu di bawah, di asramamu. Pikiranku penuh dengan pertanyaan mengapa wanita ini mencariku lagi? Anda tidak akan menggunakan saya sebagai tenaga kerja gratis, bukan? Mengapa saya mengucapkan dua kata ini? Pulanglah bersamaku. Masih sedikit marah aku ingin mengawasimu. Melihat jawaban Liu Ruyan, kemarahanku sudah lama hilang digantikan oleh ketidakberdayaan. Bolehkah aku menolak? Tidak. Bisa cepat berhentilah menunda-nunda, saya masih memiliki banyak hal untuk diselesaikan. Ketika saya kembali mari kita lihat tanggapan Liu Ruyan. Saya tahu akan sangat sulit meyakinkan wanita saya ini dan dia memegang nasib subjek saya di tangannya. Saya hanya bisa menyetujuinya dengan enggan. Aku berjalan ke bawah menuju asrama, lalu saya perhatikan bahwa Liu Ruyan terlihat serius. Dia menungguku dengan tenang. Tidak jauh dari situ seluruh tubuh mengeluarkan nafas dingin. Meskipun awalnya aku ingin tersenyum dan menyembunyikan wajahku, aku juga membuang ekspresiku. Aku hanya bisa berbisik diam-diam di dalam hatiku, wanita ini sangat dingin. Ini tidak mungkin frigiditas, bukan? Keduanya diam sepanjang jalan pulang, sama seperti terakhir kali. Liu Ruyan sedang berkonsentrasi pada pekerjaannya. Saya sedang mempersiapkan jawabannya. Jangan biarkan aku tertidur kali ini. Liu Ruyan mengingatkan saya akan mencoba yang terbaik, tapi saya benar-benar tidak bisa menjaminnya. Dalam situasi di mana tidak ada rasa urgensi, jawaban kering benar-benar menghipnotis. Tapi karena hari sudah malam, saya sedikit lapar, jadi sekarang saya tidak ingin tidur sama sekali. Itu semua karena nafsu makan. Saya mengatakannya secara terus terang. Kak, kenapa kamu tidak makan malam dulu sebelum melanjutkan pekerjaanmu? Saya sedikit lapar. Faktanya, Liu Ruyan sudah sangat lapar. Tapi karena aku di sebelahmu, dia menahannya. Dalam diam dia tidak tahu kenapa. Bagaimanapun, dia hanya mengharapkan aku untuk berbicara terlebih dahulu, kemudian pesan makanan untuk dibawa pulang, lalu aku akan memesan makanan untuk dibawa pulang. Apa yang ingin kamu makan? Saya memesannya bersama-sama. Terserah Anda untuk memutuskan. Saya tidak pilih-pilih soal makanan. Lalu aku akan memesan 2 mie babi rebus. Begitu Liu Ruyan selesai berbicara, dia akan memesan. Saya segera menghentikannya. Jangan khawatir, mie babi rebusnya cukup enak. Liu Ruyan melihat makanan saya dengan bingung. Memesan pasta bukanlah ide yang baik. Akan menggumpal kalau begitu, pasti rasanya tidak enak. Jadi begitu Liu Ruyan menjawab perlahan, dia menelusuri halaman bungkus makanan itu dengan hati-hati lagi. Pada akhirnya, saya masih bingung harus memilih apa. Kini pikirannya dipenuhi dengan aroma mie babi rebus di siang hari. Setelah beberapa pemikiran, Liu Ruyan berkata kepadaku, haruskah kita mencoba restoran itu pada siang hari? Letaknya tidak terlalu jauh dari sini. Mie babi rebus di toko itu mungkin sudah terjual habis. Setelah saya selesai berbicara, Liu Ruyan tetap diam keheningan. Tiba-tiba biarkan aku mengangkat kepalaku dan menatap sisi wajah Liu Ruyan. Apa yang saya tidak percaya adalah itu mulut kecil di wajah dingin itu. Sepertinya itu pindahkan sedikit perubahan pada sudut bibir. Sangat halus. Jika Anda tidak mengamati dengan cermat, tidak terdeteksi sama sekali. Setelah beberapa detik menatap saya, sangat yakin bahwa saya melihatnya dengan benar. Jadi saya bertanya pada Liu Ruyan dengan lembut, apakah Anda sangat menyukai mie babi rebus? Liu Ruyan awalnya sedikit terkejut dengan pertanyaan mendadak ini. Tanpa sadar menggelengkan kepalanya sebagai penolakan. Sekarang saya bingung, sedikit mengernyit melihatnya dengan bingung. Liu Ruyan tidak berkata apa-apa, lalu dia menundukkan kepalanya lagi saat rambut panjang halus selendang disikat dengan lembut. Saat pipi agak merona, dia mengangguk pelan. Tanggapi adegan ini dengan serius. Aku hanya bisa tersenyum kecil. Kenapa kamu bertingkah seperti anak kecil? Kontrasnya agak kuat. Karena kamu ingin makan. Kalau begitu biarkan aku membuatnya. Kebetulan saya juga tidak terlalu ingin makan makanan yang dibawa pulang. Aku memasukkan ponselku ke dalam saku, berdiri dan bersiap untuk pergi. Ketika Liu Ruyan mendengar ini, dia mengangkat kepalanya dengan penuh semangat. Ada sedikit keterkejutan di matanya. Lihatlah, aku yang memunggungi dia. Anda sebenarnya bisa membuat mie babi rebus? Saya sudah membuatnya sendiri. Sebelumnya aku berjalan menuju kulkas di dapur ingin melihat apa yang ada di dalamnya. Kalau begitu pergilah membeli bahan-bahannya sendiri. Tapi saat saya membuka kulkas, teman baik, wajahnya lebih bersih dariku. Saya membeli kulkas ini hanya untuk digunakan sebagai hiasan. Saya keluar untuk membeli bahan-bahan. Mohon tunggu sebentar. Setelah Liu Ruyan menjawab, dia buru-buru berlari ke pintu ruang belajar. Lihat aku pergi sampai aku mendengar pintu ditutup. Dia perlahan kembali ke tempatnya. Saya ingin tetap sibuk dengan pekerjaan, tapi perutku keroncongan di saat yang tidak tepat. Itu saja. Liu Ruyan tidak melakukan apapun. Setelah menunggu lebih dari 10 menit, ketuk pintunya. Dia bergegas keluar secepat terbang, tidak sabar untuk membukakan pintu untukku. Aku masih memegang sosis panas di tanganku. Tangan satunya membawa bahan-bahan yang diperlukan untuk mie babi rebus. Mari kita isi perut kita dengan sepotong sosis panggang terlebih dahulu.
Tidak baik merasa lapar terlalu lama, sangat berbahaya bagi lambung. Apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Apakah kamu tidak merasa lapar? Suaraku membuarkan lamunan. Liu Ruyan membawa dia kembali ke akal sehatnya yang terakhir, mengulurkan tangan dan mengambil tas berisi sosis. Lalu aku berjalan ke dapur Liu Ruyan, melihat sosis di tas di tangannya. Saya mulai ragu, saya tidak tahu apakah saya ingin makan gulu-gulu bobo. Pada akhirnya, perutnya yang mengambil keputusan untuknya, sama seperti mie babi rebus di siang hari sepertinya. Sosis biasa. Liu Ruyan sangat menyukainya. Dia tiba-tiba merasa seperti makanan di restoran kelas atas itu, sepertinya tidak lebih dari itu. Liu Ruyan tidak kembali ke ruang belajar, sebaliknya, dia berjalan diam-diam ke dapur. Lihat aku melakukannya. Apa ini? Suara Liu Ruyan tiba-tiba muncul. Saya sangat takut, hingga hampir melukai tangan saya dengan pisau dapur. Wow, Anda berjalan tanpa mengeluarkan suara apapun. Aku segera meletakkan pisau dapur di tanganku, menepuk dadanya. Cobalah untuk menenangkan diri karena terburu-buru. Saya lupa berjalan perlahan menuju pintu, lupa memakai sandal. Tentu saja tidak ada suara saat berjalan tanpa alas kaki. Liu Ruyan selesai menjelaskan. Saya tanpa sadar melihat ke bawah kaki putih mulus kaki kecilnya, yang tanpa cacat rantang dari bawah rok hitamnya. Terlihat sangat menawan. Apa yang aku pikirkan memasak itu penting untuk memasak. Saya melakukan self-hypnosis pada diri saya sendiri, lalu saya kembali dan berkonsentrasi membuat mie rebus. Liu Ruyan baru saja memperhatikan tatapanku, dia juga menatap kakinya yang mulus. Lalu dia mengangkat kepalanya dan melihat ke sisi wajahku. Dua kata yang terlintas di pikiranku, ini bukanlah hal yang memalukan. Setiap orang memiliki keunikan kecilnya masing-masing, sama seperti Liu Ruyan yang tidak pernah menyebutkannya. Kepada siapapun dia suka menjadi hijau adik yang pemalu. Tidak ada yang berbicara. Selanjutnya Liu Ruyan menatap sosokku yang sibuk dengan tenang. Setelah beberapa saat, 2 mangkuk mie rebus selesai dibuat. Meski rasanya mungkin tidak sebagus yang dibuat oleh koki profesional di toko, selesaikan saja. Setelah saya membawa 2 porsi mie babi rebus ke meja, kemudian dia mulai menggunakan sumpitnya untuk menikmatinya. Terlebih dahulu Liu Ruyan menonton adegan ini. Mau tak mau aku merasa sedikit tidak bahagia di hatiku. Berdasarkan cerita novel, Anda tidak boleh melihat saya dengan mata penuh harap saat makan, lalu bertanya padaku, bagaimana rasanya, kenapa kamu memakannya sendiri saja? Benar-benar aku baru saja memikirkan bagaimana memujimu atas makanan lezatnya. Meskipun aku mengeluh dalam hatiku, tapi Liu Ruyan sendiri sudah mulai memakannya. Dan saya baru saja mengambil gigitan pertama. Dia terkejut, rasanya hampir persis seperti makan siang. Kecepatan makan Liu Ruyan jelas melambat. Matahari selalu menyinariku. Segala sesuatu yang terjadi hari ini membuatnya memulai lagi. Aku memperhatikan suami kecilku dengan baik, tapi dia sangat pemalu. Di siang hari Liu Ruyan ada pada saya. Saya menyadari rasa kedewasaan yang tidak sesuai dengan usia saya, tapi aku akan gugup dan malu meski aku menyeka sudut mulutnya. Dia jelas seorang anak laki-laki sederhana yang bahkan belum pernah menyentuh tangan seorang gadis. Ini sangat aneh. Tanpa sadar, Liu Ruyan terus menatapku sambil makan mie. Pada awalnya, saya diam-diam mengamati, kemudian dia hanya menatapku tanpa menyembunyikannya, membuatku merasa sedikit malu. Saya bahkan tidak menundukkan kepala saat makan mie. Sebaliknya, ambil dan dekatkan ke mulut Anda. Akhirnya, aku terus melihat ponselku. Saya juga memperhatikan diri saya sendiri. Mata yang menatapku dan mata Liu Ruyan berpotongan. Dia membuka mulutnya dan berhenti makan mie. Kenapa kamu menatapku lagi? Apakah saya terlihat baik saat makan? Lumayan. Tidak sebagus saat Anda memasak di dapur tadi. Sepatah kata dari Liu Ruyan. Kami ngobrol sampai mati langsung dari topik yang baru kami mulai. Ruangan itu kembali sunyi senyap. Mungkin semua orang merasa momen ini agak memalukan. Liu Ruyan tiba-tiba memecah kesunyian lagi. Orang tuamu sedang pergi untuk urusan bisnis malam ini ya? Saya tahu. Jadi di mana kamu akan menginap malam ini? Kembali ke asrama lebih dekat. Kenapa tidak tinggal di sini? Dengan cara ini Anda tidak perlu keluar fuel. Aku baru saja membenamkan kepalaku ke dalam mangkuk. Aku hampir menyemprotkan wajahku. Saya sedikit tenang sebelum berbicara. Saudari, apakah kamu bercanda? Ini tidak sebesar rumahku. Ada 2 kamar tidur, salah satunya kebetulan kosong. Aku bisa meninggalkanmu untuk tidur, tapi itu bukan kuncinya. Kuncinya adalah, mengapa saya tidur di sini? Saya menatap Liu Ruyan dengan bingung. Saya tidak tahu apa yang ingin dia lakukan lagi, tapi Liu Ruyan tidak memiliki ekspresi. Katanya dengan dingin, suami tinggal di rumah istri. Apakah ada yang salah dengan ini? Sepertinya tidak ada yang salah dan Anda bahkan tidak menghafal jawabannya. Tetap di sini, saya bisa mengawasi Anda dengan lebih baik. Saya tidak dapat menemukan alasan untuk membantahnya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, tapi aku juga tidak punya pakaian. Apa yang harus saya ganti setelah mandi? Kalau begitu pakai milikku. Saya tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Mengapa
kamu tidak mendengarkan apa yang kamu katakan? Setelah berbicara, Liu Ruyan sepertinya menyadari bahwa perkataannya tidak pantas. Jadi dia mengucapkan, kata-kata itu lagi secara lengkap. Yang ingin saya ungkapkan adalah Anda dapat mencoba kaos dan celana saya, adapun kukuansi saya bisa membelikannya untuk Anda. Ada toko pakaian dalam di sebelah, komunitas tidak terlalu merepotkan. Mengapa saya tidak kembali ke asrama sekolah? Saya tidak mengerti. Liu Ruyan sepertinya bersikeras membiarkanku tinggal. Saya tidak ingin mengemudi di malam hari. Saat Liu Ruyan mengucapkan kata-kata ini, mata mengembara ke satu sisi, tidak pernah menatapku lagi. Saya akan naik taksi kembali malam ini sendirian. Tunggu sampai Anda selesai menghafal. Jawabannya sulit untuk naik taksi di malam hari. Ujian Andreas harus menunggu hingga minggu depan. Saya bisa menyelesaikannya dalam 2 hari. Saya akan melupakannya jika saya sudah menghafalnya sejak lama. Liu Ruyan membuka mulutnya sedikit. Saya ingin terus mengarang beberapa alasan, tapi dia tidak bisa memikirkannya. Saya pikir dia berhenti bertanya. Jadi saya berdiri dan bersiap untuk mencuci piring, tapi pantatku baru saja meninggalkan kursi. Liu Ruyan segera berteriak padaku, apa yang kamu lakukan sambil duduk? Saya masih mempertahankan postur setengah duduk. Dia menatap Liu Ruyan yang acuh tak acuh dengan ekspresi bingung di wajahnya. Liu Ruyan menggigit bibir merah mudanya dengan lembut. Saya tidak tahu apakah saya merasa malu atau marah ketika saya berbicara. Mengapa kamu tidak perlu keluar jika kamu tidak tinggal di sini? Akan lebih merepotkan jika kamu kembali. Aku hanya bisa berkedip. Tiba-tiba aku tidak tahu harus berkata apa. Mengapa kamu begitu tidak sabar? Saya tidak menolak lagi. Saya selalu merasa sesuatu yang buruk akan terjadi jika saya terus berbicara. Kalau begitu tetaplah di sini, tapi saya bisa membeli kukuansi sendiri. Aku akan pergi bersamamu. Saya khawatir Anda tidak dapat menemukan tokonya. Saya merasa sedikit kewalahan. Saya bukan anak berusia 3 tahun. Saya bahkan tidak dapat menemukan toko ini. Terlalu sulit dipercaya. Bukankah kamu hanya takut aku akan melarikan diri? Wanita ini adalah pembicara yang tangguh. Tapi saya tidak menyangka sebenarnya ada toko pakaian dalam pria di dekat komunitas ini. Setelah berjalan keluar, kataku pada Liu Ruyan, sekarang sudah keluar, biarkan aku pergi membeli 1 set pakaian. Untuk membeli pakaian, Anda harus berkendara kah? Jalan pejalan kaki, tidakkah menurutmu itu merepotkan? Pakai saja milikku. Aku tidak memintamu memakai rok, memakai pakaian wanita ini aneh, tidak peduli bagaimana Anda memikirkannya. Setelah kembali ke rumah, Liu Ruyan memberiku kemeja putih lengan pendek dan sepasang celana olahraga hitam. Kelihatannya tidak jauh berbeda dengan apa yang kamu kenakan sekarang, bukan? Tanda tanya. Saya mengambil lengan pendek dan melihatnya dengan cermat. Sepertinya tidak ada yang aneh dalam hal ini. Panjangnya hampir pas. Saya rasa ini yang biasa dipakai Liu Ruyan saat berolahraga. Saya sengaja membeli 1 ukuran lebih besar. Aku berjalan ke kamar mandi. Tidak lama kemudian ada suara dari kamar mandi. Di dalam, Liu Ruyan berdiri di depan pintu untuk waktu yang lama, tidak mau pergi. Alasannya sebenarnya sangat jelas. Dia ingin mengintip, tapi dekorasi di rumah sangat bagus. Setelah pintu kamar mandi ditutup, ini sangat cocok. Tidak bisa melihat apapun, hanya sesosok tubuh yang terlihat samar-samar di kaca buram. Dalam keputusasaan Liu Ruyan harus kembali ke ruang belajar. Lanjutkan ke pintu masuk kantor. Setelah mandi saya kembali ke ruang kerja. Liu Ruyan baru saja mengangkat kepalanya dan menatapku, lalu izinkan saya duduk di samping dan menghafal jawabannya dalam hati ya sendiri. Terus disibukkan dengan pekerjaan yang ada berlangsung lebih dari 1 jam. Suasana di ruang belajar tampak sangat damai. Yang terdengar hanyalah suara ketukan jari Liu Ruyan pada keyboard. Tunggu sampai Liu Ruyan menyelesaikan apa yang dia lakukan. Dia menoleh dan melihat penemuan yang tidak terduga. Sebenarnya aku tidak tertidur, ya Tuhan. Kamu sudah lama menghafal buku ini? Liu Ruyan tidak dapat mempercayainya. Aku mengangguk dalam diam, hampir hafal benar atau salah. Liu Ruyan mengulurkan tangan dan menutup laptop di depanku. Lalu dia menanyakan beberapa pertanyaan padaku. Dia tidak menyangka saya akan menjawab semua pertanyaan. Anda memiliki ingatan yang bagus. Sebenarnya tidak apa-apa, ucapkan saja dengan hati-hati. Tentu saja Anda dapat mengingatnya dengan kuat. Saya melihat Liu Ruyan tidak lagi bekerja. Lalu aku memberitahunya kalau begitu aku mau tidur. Liu Ruyan melirik jam, memandangku dengan ekspresi yang luar biasa. Sekarang sudah lewat jam 9, bisakah kamu tidur atau tidak? Berbaring di tempat tidur dan bermain dengan ponsel Anda? Saya agak ingin tertawa mendengar penjelasannya. Apa yang dilakukan orang modern ketika mereka berbaring di tempat tidur pada malam hari tanpa memainkan ponselnya? Liu Ruyan awalnya sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Namun ketika kata-kata itu keluar dari bibirku, aku menelannya kembali. Kalau begitu silakan, ingatlah
untuk tidak begadang. Saya ada kelas yang harus dihadiri pada jam 8 besok pagi, harus bangun pagi. Jadi begitu aku mengambil ponselku dan pergi ke kamar cadangan, kemudian tutup pintunya dengan lembut. Liu Ruyan mengambil rendanya dan pergi tidur. Memasuki kamar mandi, waktu berlalu 1 menit dan 1 detik sampai larut malam. Liu Ruyan masih belum tertidur, melempar dan membalikkan badan di tempat tidur. Dia bersikeras mempertahankan suami kecilnya, namun sekarang sepertinya tidak ada bedanya dengan biasanya. Dia masih sendirian di kamar yang sunyi. Jadi apa tujuanmu? Liu Ruyan berpikir lama, tetapi tidak mendapatkan jawabannya. Dan dia menderita insomnia lagi. Malam ini saya sudah tidur di kamar sebelah. Tiba-tiba keinginan untuk buang air kecil muncul di benak saya. Aku dengan bingung memakai sandalku dan berlari ke kamar mandi untuk mencari kenyamanan. Sesaat kemudian saya keluar siap untuk kembali tidur. Hanya mengambil 2 langkah aku menabrak bayangan gelap. Teriakan kesakitan Liu Ruyan keluar diikuti dengan cermat. Aku merasakan air dingin dituangkan ke dadaku. Dalam kegelapan Liu Ruyan berbicara lebih dulu, merasa menyesal terlalu gelap. Saya tidak melihat dengan jelas. Tidak apa kalau begitu aku akan kembali dulu. Liu Ruyan baru saja keluar untuk minum segelas air. Tabrakan tadi menyebabkan banyak air di cangkirnya tumpah. Namun karena tingkat ketegangan yang tinggi, dia bahkan tidak menyadarinya. Baru saja mengambil 1 langkah, Liu Ruyan merasakan kakinya tergelincir. Seluruh orang bersandar di mataku. Yang kulihat hanyalah bayangan hitam di depanku akan jatuh. Segera bereaksi ambil langkah maju untuk menangkap pinggang Liu Ruyan. Siapa sangka kaki ini juga akan menginjak air di lantai. Di bawah pengaruh inersia saya mengikuti Liu Ruyan dan jatuh ke sofa di ruang tamu. Saya tidak tahu di mana air di dalam cangkir itu tumpah. Kedua belah pihak bisa merasakan nafas panas satu sama lain, tapi tidak ada yang bisa dilihat. Suara halus benda jatuh mencapai telinga mereka. Sesaat kemudian, layar ponsel yang jatuh di atas sofa bersinar terang. Biarkan kedua belah pihak akhirnya melihat wajah masing-masing yang sudah memerah. Liu Ruyan tidak berani bergerak saat telepon menyala. Dia bahkan lupa bernapas, hanya menatap ke depan dengan mata indahmu. Saya pemalu. Aku juga. Saya sedikit melamun. Tetesan air yang jatuh di pipi Liu Ruyan perlahan mengalir ke bawah, melintasi wajah halus itu, mengalir melalui tulang selangka yang menawan, berhenti di depan parit yang menggoda. Pada saat ini saya akhirnya mengerti mengapa sang pahlawan sedih, karena keindahannya tertutup. Terlebih lagi, saya bukan pahlawan. Ponsel tergeletak di sofa. Layar menjadi gelap lagi. Ruang tamu kembali gelap. Akhirnya alasan saya menang. Aku melepaskannya. Liu Ruyan berdiri. Guru, apakah kamu baik-baik saja? Liu Ruyan juga berdiri dengan tangan ditopang. Teruslah menarik napas dalam-dalam, menyesuaikan detak jantungnya. Kalau begitu aku akan kembali ke kamar dulu, kataku dengan gugup. Tunggu sebentar. Liu Ruyan sedikit tergagap dan menghentikan saya. Kakiku sepertinya terpelintir. Mengapa kamu tidak membantuku kembali? Kalau begitu aku nyalakan lampunya dulu. Terlalu gelap. Tidak, aku baru saja pergi. Liu Ruyan segera menghentikannya dengan keras. Kemudian ada suara Liu Ruyan kembali tenang menyalakan lampu. Terlalu menilaukan. Saya menggunakan cahaya dari layar ponsel. Saya tidak apa-apalah cahaya layar yang redup. Saya membantu Liu Ruyan tapi hanya mengulurkan tangannya. Liu Ruyan mengulurkan kedua tangannya. Sepertinya dia sedang memelukku. Guru, membantu Anda? Aku tidak memelukmu, bantu saja aku kembali seperti ini. Kedua kakiku terkilir. Aku bertanya diam-diam di dalam hatiku, lalu bagaimana kamu bisa berdiri? Karena ini sudah larut malam, pikiranku masih sedikit bingung. Setelah membantu Liu Ruyan kembali ke kamar, aku kembali ke kamarku dan melanjutkan tidur. Liu Ruyan tidak mengucapkan sepatah kata pun sepanjang waktu. Wajahnya panas. Dalam pikiran aku terus memikirkan rasa nyaman yang menempel di tubuhku. Ternyata seperti inilah rasanya berkumpul dengan laki-laki. Liu Ruyan telah melajang selama 28 tahun malam. Ini kenyamanan tersebut dibarengi dengan perasaan segar yang mendebarkan buat dia sedikit mabuk. Lambat laun, dia akhirnya merasa mengantuk jangkau dan ambil bantal terperangkap dalam pelukanku dan tertidur. Keesokan harinya Liu Ruyan dibangunkan oleh bel alarm. Ini adalah pertama kalinya dia bangkit dengan kebencian. Karena mimpi indahku terganggu. Kelopak mata sedikit bergerak. Setelah berjuang sedikit, aku membuka mata indahku. Saya sangat lelah setelah bekerja shift pagi. Liu Ruyan mengeluarkan suara gerutuan lembut dari mulutnya. Aku duduk dengan bantal di pelukanku. Gerakan tangan kanan yang tidak disengaja pukul bagian yang basah memandang rendah sudut bantal dekat mulut sudah basah kuyup. Mengapa saya ngiler saat tidur tadi malam? Liu Ruyan tersipu malu. Saya merasa sedikit malu mencoba mengingat apa yang kulakukan tadi malam, tapi saya tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Lebih baik mandi dulu. Liu Ruyan melepas gaun tidurnya yang sedikit berantakan. Dia ingin mandi air dingin dulu. Biarkan dirimu bangun lalu bangunkan aku, tapi lihatlah ke cermin aku dengan rambut acak-acakan. Akhirnya saya memutuskan untuk menjaga diri sendiri sebelum pergi. Tunggu sampai semuanya siap.
Sudah lewat pukul 7.30 menit. Liu Ruyan buru-buru mengetuk pintu. Kujiboda, bangun, kamu akan terlambat. Tidak ada respon di dalam. Liu Ruyan mengetuk pintu dengan keras 2 kali lagi, masih tidak ada tanggapan. Dalam kemarahan Liu Ruyan langsung membuka pintu dan memasuki ruangan. Aku mengubur kepalaku di bawah bantal dan berpura-pura mati. Anda akan tahu bahwa Anda sudah bangun hanya dengan melihatnya. Bangunlah dengan cepat, akan terlambat. Saya tidak tergerak, terkubur di bawah bantal. Lanjutnya, Guru Liu, saya mengantukannya. Membiarkan saya tidur lebih lama. Liu Ruyan berjalan di sampingku, desakan yang tegas. Tidakkah kau masih harus pergi ke kelas saya? Guru, lalu kenapa kamu tidak pergi sendiri? Ingat saja, saya tidak hadir di kelas. Saya tidak mendengar apa yang saya katakan. Suara Liu Ruyan terdengar seperti dia sudah menyerah, bersiap untuk kembali tidur. Tiba-tiba lengan kananku dicengkeram oleh sebuah tangan ramping, kemudian dia ditarik tanpa persiapan apapun. Ketika dia berbalik, dia melihat Liu Ruyan mengerutkan kening, menatap diriku yang bangun dan mandi. Kalau begitu pergilah ke sekolah bersamaku. Aku menghela nafas tanpa daya. Saya bangun dengan sangat enggan dan pergi ke kamar mandi, masih bergumam di mulutnya, tidur nanti. Inilah aku, anjingnya Liu Ruyan. Telinga mendengar keluh kesahku, kemarahan di wajahnya langsung berkurang. Jangan tidur di sini, ini tidak baik. Liu Ruyan datang ke pintu kamar mandi. Dia berbisik kepadaku yang sedang menggosok gigi. Jika Anda benar-benar mengantuk, lalu tidurlah lebih lama lagi. Aku mengangkat kepalaku dan melihat ke cermin yang bersandar di pintu kamar mandi. Liu Ruyan dengan wajah tanpa ekspresi, tidak ada rasa kantuk sama sekali dalam sekejap. Apa yang dia sebabkan? Bukankah kamu terlihat marah tadi? Liu Ruyan melihat keterkejutanku dan menambahkan, saya tidak akan mengingat ketidakhadiran Anda di kelas pada kelas ini. Tidur yang cukup sangat diperlukan. Saya sangat terkejut hingga mulut saya terbuka sedikit lebih lebar, memegang sikat gigi dan berbalik menyaksikan Liu Ruyan dengan tidak percaya saat dia menyiksa jiwanya. Apakah kamu baik-baik saja? Saya pastinya baik-baik saja. Liu Ruyan ditanyai secara misterius oleh saya. Kalau begitu aku tidak masih bermimpi kan? Saya selesai di matanya yang terkejut. Liu Ruyan berjalan perlahan. Ulurkan tangan kananmu dan cubit pipiku ditarik. Kenapa sakit saat kamu menarik wajahku? Tidakkah kamu bertanya-tanya, apakah kamu sedang bermimpi? Biarkan saya memverifikasinya untuk Anda. Apakah sakit? Setelah Liu Ruyan melepaskannya. Bukan itu, atau itu di bawah belayan tangan Liu Ruyan. Wajahku berhasil berubah dari bercak kecil merah menjadi merah seluruhnya. Aku akan terlambat. Aku berangkat dulu. Jika Anda mengantuk, teruslah tidur. Liu Ruyan mengambil kembali tangan kanannya. Ambil tas Anda dan bersiaplah untuk keluar. Setelah saya tertegun beberapa saat, kata dengan cepat, tunggu, aku sebentar, aku akan segera baik-baik saja. Aku segera mempercepat gerakan. Tanganku sikat gigi dan cuci muka dalam waktu kurang dari 1 menit. Datanglah ke pintu. Liu Ruyan menatapku dengan ragu, bertanya, kamu tidak mengantuk lagi? Saya mengangguk. Siapa yang mengantuk setelah sekian lama? Kepala biara ada di sini. Mereka harus melafalkan kitab Buddha 3 kali berturut-turut. Aku memakai sepatuku. Angkat kepalamu. Tapi dia melihat Liu Ruyan masih berdiri di sana, sama sekali tidak cemas. Guru, jangan terburu-buru. Liu Ruyan tidak menjawab pertanyaanku. Sebaliknya, dia bertanya padanya, apakah kamu masih tidur di sini malam ini? Apakah kedua pertanyaan ini berhubungan? Liu Ruyan mengira saya tidak mendengar dengan jelas. Kari di tempat lain mengulanginya lagi dengan suara rendah. Aku hanya bertanya, apakah kamu masih tidur di sini malam ini? Saya harus kembali ke asrama untuk tidur. Saya benar-benar bingung sekarang. Saya tidak tahu apa yang akan dilakukan Liu Ruyan. Menunggu jawabannya, Liu Ruyan tidak berkata apa-apa. Tidak ada perubahan ekspresi pada wajah. Letakkan tas Anda di punggung, buka pintu, dan keluar. Aku menatap bahuku dengan bingung. Saya tidak tahu apakah ada yang salah dengan Liu Ruyan, wanita aneh, karena penundaannya agak lama. Setelah Liu Ruyan keluar, dia mengantarku langsung ke ruang kelas. Keduanya melangkah cepat masuki kelas satu demi satu. Semua orang di bawah sangat terkejut. Konselor Liu benar-benar mengunjungi ruang kelas Boda. Sebenarnya datang ke sekolah pada jam 8 pagi. Keduanya berkumpul. Saya tidak memperhatikan penampilan aneh ini. Dia bisa dianggap setengah veteran sosial. Saya sudah lama terbiasa dengan hal itu. Duduk saja. Xiao yang terkejut dan berbisik padaku, orang baik, anakmu sebenarnya datang ke sekolah pada jam 8 pagi. Matahari juga tidak muncul dari barat hari ini. Saya tidak ingin memperhatikannya. Letakkan tangan Anda di atas meja, menggoyangkan pantatnya, sesuaikan dengan posisi yang nyaman. Kemudian kepalanya langsung dikuburkan. Mulai tidur. Saya sudah bangun, tapi di bawah lagu pengantar tidur kursus komputer. Tak lama kemudian rasa kantuk muncul lagi. Sebelum saya menyadarinya, saya sebenarnya tertidur sambil bersandar di meja. Xiao yang tidak menelponku lagi. Dia sangat penasaran. Saat ini Liu Ruyan, yang selalu tegas, tampak tidak terlihat hari ini. Tiba-tiba Xiao yang teringat kalau aku menikah mendadak beberapa waktu lalu dan Liu Ruyan, seorang wanita cantik yang keren.
Juga khawatir sebelumnya mereka berdua masuk kelas bersama lagi hari ini, apakah mungkin untuk memverifikasi dugaan tersebut. Xiao Yan juga meniruku berpura-pura tidur dan tidur siang. Setelah beberapa saat Liu Ruyan datang di sebelahnya, Xiao Yan diam-diam bersemangat, mustahil pasangan yang luar biasa, jangan khawatir tentang suamimu yang sedang tidur. Siapa yang tahu Liu Ruyan akan berbeda kali ini? Xiao Yan tidak secara langsung ditandai absen dari kelas. Sebaliknya, dia menyodok Xiao Yan dengan penat untuk membangunkannya. Gunakan suara yang sejuk untuk mengingatkan Anda agar tidak tidur di kelas. Xiao Yan duduk, dia melirik ke arahku. Liu Ruyan melanjutkan, jangan khawatir tentang dia masih gagal di semua kelasnya semester lalu. Lagi pula, saya melewatkan begitu banyak kelas dengan Liu Ruyan semester lalu. Wajar jika terlalu malas untuk peduli padanya. Waktu istirahat, Xiao Yan membangunkanku dari tidur. Dia mengungkapkan keraguannya kepadaku, mengapa Anda datang ke kelas bersama instruktur Liu hari ini? Aku memegang kepalaku dan menjelaskan dengan santai, kami kebetulan bertemu satu sama lain dalam perjalanan ke kelas dan kami berkumpul. Apa yang aneh? Hal ini tampaknya masuk akal. Xiao Yan merasa dia mungkin berpikir terlalu banyak. Bagaimanapun, dia adalah seorang profesor yang serius dan keren, monster yang sangat tangguh. Mereka sepertinya bukan pasangan yang cocok sama sekali. Melihat ini, Xiao Yan pun meninggalkan kelas, pergilah keluar dan hisap obat nyamuk bakar. Sebutkan Tuhan, berangkat ke sekolah pagi hari masih sangat sulit bagi mahasiswa. Hanya ada sedikit orang di kelas. Aku mengeluarkan ponselku, saya hanya menontonnya. Sebentar secangkir susu kedelai dan sekotak xiaolongbao diletakkan di depan saya. Mendongak karena terkejut saya melihat Liu Ruyan. Saya juga memegang secangkir susu kedelai di tangan saya. Minum, makanlah sarapanmu, melewatkan sarapan berdampak buruk bagi perut Anda. Liu Ruyan berkata kepadaku dengan tenang. Mendengar kalimat ini jantungku sepertinya berdetak lebih sedikit. Saya kehilangan nafas. Saya tidak ingat apakah ada orang yang pernah mengatakan hal serupa kepada saya, setidaknya tidak dalam 4 tahun. Terakhir ini aku segera tersadar dari kebingunganku dan membisikkan terima kasih kepada Liu Ruyan. Wajah Liu Ruyan tidak banyak berubah, hanya mendesak makan dengan cepat. Telah segera dimulai. Saya mengambil xiaolongbao dengan sumpit sekali, pakai dimasukkan ke dalam mulut. Jus panas di dalamnya keluar saat Anda menggigit pertama, panas sekali hingga aku segera menutup mulutku. Aku menoleh dan hampir muncrat. Kenapa aku begitu saksil? Aku menutup mulutku dan mengeluh dengan teredam. Liu Ruyan, lihat. Aku terbakar, ingin menjangkau tapi lenganku hanya sedikit terangkat. Letakkan saja lagi, maaf aku lupa mengingatkanmu, ini pangsit sup telur kepiting yang baru saja saya beli. Agak panas. Aku menggelengkan kepalaku, berarti tidak apa-apa. Kembali dan bersiap untuk melanjutkan makan, tapi saat ini aku meniupnya dengan mulutku. Kali ini seharusnya tidak terlalu panas. Saat Liu Ruyan berbicara, dia menggerakkan sumpitnya ke depan dan memberikan beberapa pangsit sup lagi. Hampir menempel di bibirku. Adegan ini menghentikan otak saya untuk berpikir. Mungkin karena jumlah informasinya terlalu banyak, sehingga dibakar, tidak dikendalikan oleh otak. Perlahan, aku membuka mulutku, gigit pangsit supnya. Benar-benar tidak ada semburan sup. Supnya hangat. Kebetulan, saya juga mencicipi rasa pangsit sup telur kepiting yang sebenarnya segera. Setelah itu Liu Ruyan mengambil satu lagi. Pertama, dia memasukkannya ke dalam mulutnya dan meniupnya 2 kali, lalu menaruhnya ke mulutku. Begitu juga dengan yang ketiga. Ketika yang keempat, otakku bekerja kembali. Menyadari ini, masih di dalam kelas ada yang lain, orang di seberangnya adalah pemandu Anda. Saya segera mengambil sumpit dari tangan Liu Ruyan. Guru, saya bisa memakannya sendiri. Liu Ruyan mengangguk. Saya mengambil secangkir susu kedelai dan pergi, seolah semua yang terjadi hanyalah hal biasa. Pagi hari berlalu dengan cepat. Setelah makan malam, kembali ke asrama, baru saja bersiap-siap untuk bermain game. Saya menerima telepon dari ibu saya, Sang Tuihua. Mengapa Tuihua mencariku? Bocah itu berbalik melawan mukamu, bahkan tidak memanggilku ibu, kan? Aku belum menyelesaikan masalah denganmu. Bagaimana dengan wanita yang menjadi tempatmu menjualku? Apa yang kamu cari dariku? Katakan dulu. Kuli seharusnya tidak perlu kerja keras. Dasar monyet kurus, biarkan Anda pulang dan melakukan sesuatu. Saya mendengar sesuatu yang penting dan sudut mulut saya bergerak-gerak. Kamu begitu misterius dan berencana menipuku lagi, seperti kata pepatah. Sekali digigit ular takut tali semur. Selama 10 tahun ku dengar ibuku menjadi misterius lagi. Ini pasti tidak ada gunanya. Sang Tuihua menjelaskan kepada saya dan mendesak saya untuk segera pulang. Memindahkan barang saja bisa menipu Anda, bukankah itu? Kulit hal-hal jarang menjadi milik Anda, jadi biarkan aku kembali. Aku mengambil ponselku dan keluar. Saya sedang memikirkan apa yang harus saya lakukan dengan memindahkan barang-barang saya sendiri. Mungkinkah itu sesuatu yang sebelumnya tidak berguna? Setelah naik taksi kembali ke komunitas, saya melihat mobil putih yang familiar di tempat parkir, tapi saya tidak terlalu memikirkannya. Sebaliknya,
dia bergegas kembali ke rumah. Saya baru saja memasuki rumah dan hendak menelepon Sang Tuihua kemudian. Dia melihat Liu Ruyan duduk di sofa di depan rumahnya. Nenek menunjukkan kebaikannya. Saya tanpa sadar mengubah kata-kata saya dan pergi untuk menyapa Liu Ruyan. Pada saat yang sama, saya mulai merasa sedikit kesal. Buku yang murah apa yang akan dilakukan? Bunga hijau ini? Mengapa kamu tidak memberitahuku apa yang terjadi pada wanita di rumah ini? Tepat saat aku ragu, Sang Tuihua keluar dari kamar dan mendorong koper tepat di depanku. Apa yang sudah aku bungkus untukmu? Saya menatap Sang Tuihua yang sedang berdiri di ruang tamu sambil minum teh. Apakah kamu mencoba mengusirku? Apakah Anda memiliki kualifikasi ini? Ibuku tidak berkata apa-apa lagi. Aku teringat ibuku yang memegang keputusan akhir dalam rumah ini. Sang Tuihua meletakkan cangkir tehnya, duduk di kursi, menaikkan sudut mulut, berkata sambil tersenyum, apa maksudnya mengusirmu? Anda sekarang menikah dengan Ruyan, tentu saja kalian berdua tinggal bersama. Aku, kamu. Aku memandang Sang Tuihua dengan sedikit tidak jelas. Lihatlah Liu Ruyan di sofa lagi. Baru saat itulah saya bereaksi. Saya dikhianati oleh Tuihua lagi. Liu Ruyan berdiri tersenyum dan berkata pada Sang Tuihua, Sang Si Chang, lalu aku mengantar Jiboda pulang. Sang Tuihua tersenyum dan mengangguk. Saya harus menyebutnya apa lagi? Melihat begitu banyak hal di luar Liu Ruyan yang baik mengubah kata-katanya sambil tersenyum. Bu, ayo kembali dulu. Saya sangat terkejut hingga saya berkedip. Tidak seperti ibu ini, bukankah teriakannya terlalu terampil? Saat itu aku masih kaget. Tangan Liu Ruyan sudah menggenggam tuas koper. Ayo pergi, tidak ada kelas di sore hari. Saya tidak akan kembali ke sekolah. Saya tidak berdaya sekarang. Saya hanya bisa mengikuti Liu Ruyan sesaat. Sebelum keluar saya memutuskan untuk membalas dendam pada ibu saya. Aku mengeluarkan ponselku, hubungi nomor telepon ayahnya Ji Changming. Dia menggelengkan kepalanya ke arah Sang Tuihua. Lalu dia membuat gerakan mematahkan leher Tuihua. Tunggu saja dan berlutut di depan keyboard. Malam ini Sang Tuihua sangat ketakutan hingga dia tersedak tehnya. Anda berani mengucapkan selamat tinggal kepada saya, anak saya yang pengkhianat? Saya menutup pintu dan pergi masuk ke mobil Liu Ruyan kembali ke tempat aku tidur tadi malam. Setelah memasuki rumah, Liu Ruyan melepas sandalnya berjalan tanpa alas kaki. Guru, apakah kamu tidak memakai sandal? Saya mengingatkan Liu Ruyan. Liu Ruyan berbalik dan berhenti menatapku dan berkata, sekarang panas, jadi saya tidak akan memakainya lagi. Saya tidak menjawab. Dia melihat ke arah bagian bawah rok putih tanpa terkendali sepasang anak sapi berwarna putih. Giok yang terbuka, tapi dia segera membuang muka lagi. Tidak bisa menonton ini adalah jebakan. Saya melihat wajah Liu Ruyan. Apa yang harus dikatakan dari sudut mataku? Aku melihat rok putih itu lagi. Tampaknya telah bergerak sedikit, lalu matanya menunduk tak terkendali. Saya melihat jari kaki kanan mulus Liu Ruyan mengarah ke tanah, lutut sedikit ditekuk bersandar pada kaki kiri tegak di sebelahnya. Kader mana yang mampu bertahan dalam ujian seperti itu? Hanya melamun selama beberapa detik mendapatkan kembali kewarasan. Liu Ruyan secara alami memperhatikan tatapanku. Gigi sedikit menggigit bibir bawah. Berusahalah semaksimal mungkin untuk menahan sudut mulut yang ingin terangkat. Setelah menahannya beberapa saat, dia berbicara kepadaku. Aku akan kembali ke ruang belajar dulu. Tolong rapikan kamar dan pakaianmu. Kakak, kenapa kamu harus membiarkan aku tinggal di sini? Aku tahu ibuku tidak akan tiba-tiba memikirkan hal ini. Kemungkinan besar Liu Ruyan memintanya untuk menyebutkannya. Bukankah aneh kalau suami istri tidak tinggal bersama? Dan Anda dan saya tidak tidur di kamar yang sama. Bukankah lebih baik jika Anda memperlakukannya sebagai teman sekamar? Menurutku itu masuk akal. Pikirkan baik-baik apa yang dikatakan Liu Ruyan. Sepertinya selalu masuk akal, seolah kebenaran ada di pihaknya. Selagi aku berpikir, Liu Ruyan melanjutkan, dan jangan selalu memanggilku kakak. Sepanjang waktu, aku akan menelepon gurunya nanti. Bagaimana Anda bisa memanggil seseorang dengan begitu banyak nama? Apa namanya? Saya membuka mata sedikit dan menatap Liu Ruyan menunggu jawabannya. Setelah memikirkannya sebentar, yang terakhir terlalu canggung untuk memanggil guru di rumah seperti yang saya katakan terakhir kali. Panggil aku kakak. Apakah tidak pantas memanggilku kakak di sekolah? Saya selalu merasa sedikit canggung di sekolah. Saya memanggilnya saudari Liu. Itu saja, jangan beri aku kesempatan untuk menolak. Liu Ruyan berbalik dan masuk ke ruang kerja. Meskipun saya tidak berdaya, tapi saya tidak terlalu memperhatikan judulnya, dan sepertinya menyenangkan untuk menelepon saudara. Perempuannya cinta saudara memang sedikit mengasihkan. Aku menggelengkan kepalaku dengan keras. Apa yang aku pikirkan itu pasti karena aku sudah lama tinggal bersama Xiaoyan yang beringus itu. Mari kita tinggal di sini, mulai sekarang senang rasanya. Tinggal di sini, tempat tidur di sini juga besar, tidak perlu pulang. Dengarkan ibuku mengomel. Saya selesai berbicara pada diri saya sendiri, menyeret barang bawaanku ke kamarku sendiri setelah membersihkan sebelum aku menyadarinya.
Sudah malam setelah Liu Ruyan, dan saya memasak semangkuk mie rebus. Saya akan kembali ke kamar saya, dan bersiap untuk memainkan beberapa permainan. Awalnya saya ingin menelepon Xiao Yan tapi, setelah pihak lain membalas dengan bantuan, tidak ada pergerakan, saya memiliki kemungkinan besar untuk menebak lagi saudara perempuan saya yang mana di hotel. Jelajahi misteri kehidupan dua orang lainnya di asrama sudah berhari-hari tidak check-in, saya tidak punya motivasi setelah bermain game. Sendirian, yang paling Anda butuhkan saat bermain game bukanlah konfigurasi yang baik, tapi teman bermain kalau tidak. Itu akan sangat membosankan. Aku meletakkan laptopku ke samping, aku mengambil piyamaku dan pergi mandi. 10 menit kemudian aku berjalan keluar dengan rambut setengah kering. Pada saat ini Liu Ruyan juga membuka pintu dan keluar dari ruang kerja. Keduanya saling memandang. Liu Ruyan berbicara, lebih dulu piyamamu lucu sekali. Saya tanpa sadar melihat ke bawah. Piyama ini dibeli baru pada paruh pertama tahun ini, biru putih, pola kartun tercetak di badan utama. Aku mengangkat kepalaku dan tersenyum pada Liu Ruyan dan berkata, bukankah semua pria macho menyukai hal-hal yang lucu? Anda bukan pria macho, jadi piyamaku berwarna biru dan putih, bukan merah muda. Setelah saya selesai berbicara, saya terus berjalan menuju kamar. Saya kembali ke kamar. Liu Ruyan hanya menjawab, tunggu sampai aku memasuki ruangan. Melihat pintu yang tertutup, dia menggumamkan sesuatu. Mengapa kamu berjalan begitu cepat? Ini sangat lucu. Peluk aku adikku, tidak akan memakanmu. Setelah Liu Ruyan menuangkan segelas air dengan mulut penuh. Setelah kembali ke ruang belajar sampai hampir larut malam, ketika dia selesai mencuci dan bersiap untuk tidur, tidak pernah melihatku lagi. Saat kembali ke kamar untuk istirahat untuk sesaat, Liu Ruyan ingin membuka pintu kamarku. Namun ide ini dengan cepat dipadamkan olehnya. Kehidupan selama beberapa hari berikutnya sangat normal, tidak banyak pembicaraan di antara mereka berdua. Seperti yang dikatakan Liu Ruyan, keduanya bisa dikatakan memiliki hubungan sewa bersama. Jumat malam aku baru saja bersiap-siap untuk pulang. Xiao dan mendatangiku, biarkan aku minum bersamanya. Tampaknya dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Saya sedikit terkejut. Sudah lebih dari setengah tahun sejak aku mengenal Xiao Yan ini. Pertama kalinya aku melihatnya menatap Xiao Yan seperti ini. Aku memutuskan untuk minum bersamamu. Datang ke bar kecil biasa Xiao Yan dan aku duduk di bangku di depan bar menunggu bartender. Saya menerima pesan dari Liu Ruyan, kenapa kamu belum kembali? Sedikit terlambat di luar. Tidak ada tindak lanjut setelah jawaban Liu Ruyan. Aku juga meletakkan ponselku dalam mode senyap. Bartender itu menyerahkan 2 gelas brandy Xiao Yan, dan aku meminum semuanya dalam satu tegukan. Xiao Yan berhenti sejenak memesan minuman lagi-laginya. Saya minta maaf. Beberapa saat kemudian, 2 gelas brandy lagi diberikan kepada mereka berdua. Saya tidak meminumnya, selama ini saya menyesapnya. Membuka topik, ada apa denganmu? Suasana hati buruk. Saya bertemu mantan pacar saya. Setelah Xiao Yan menjawab beberapa kata saja, dia mengangkat gelasnya dan meminum setengahnya. Setelah hening beberapa saat, percakapan dimulai di bawah rangsangan alkohol. Namanya Lin Wanwan. Kami sudah saling kenal sejak sekolah dasar. Kami bersekolah di SMP yang sama lagi. Kemudian saya diterima di sekolah menengah yang sama dan mereka selalu menjadi teman sekelas di usia yang penuh gairah. Di sekolah menengah aku mengaku pada gadis ini. Saya ingat dia tersipu sepanjang hari. Saya hanya menyelinap di malam hari sepulang sekolah, tapi aku mengucapkan satu kata yang tidak akan pernah aku lupakan, kenangan yang tak ada habisnya membuat senyum bahagia di wajah Xiao Yan. Namun, kemudian wajahnya kembali tenang. Kelulusan SMA kita semua sudah dewasa. Saya ingin membawanya untuk menikah. Orang tua saya juga kebetulan kembali. Saya memberitahu mereka tentang hal itu, tapi mereka tidak setuju. Anda juga ingin saya pergi ke luar negeri untuk melanjutkan ke universitas. Aku bahkan bertengkar hebat dengan mereka karena hal ini. Saya pergi mencari Lin Wanwan. Keesokan harinya saya ingin pergi dan mendapatkan sertifikat langsung dengannya, tapi dia benar-benar memberitahuku dia sudah menikah. Saya tidak percaya. Saya pikir dia berbohong kepada saya, tapi ketika seorang anak laki-laki berdiri di sampingnya, saya tercengang. Suara Xiao Yan mulai tercekat oleh isak tangis. Aku hampir tidak bisa bernapas. Saya tidak berkata apa-apa lagi. Saya baru saja meninggalkan kata-kata berkat kepada mereka. Setelah kembali ke rumah, saya berdebat dengan orang tua saya. Sepanjang hari aku tahu itu pasti salah mereka, tapi apa yang bisa dia sudah menjadi istri orang lain itu faktaku. Benci orang tuaku. Saya tidak mendengarkan mereka. Saya memilih Universitas Jianshan yang sama dengan Lin Wanwan. Mereka memintaku untuk pergi kencan buta dengan wanita baik. Saya belum pernah ke sana. Mereka mendesak saya untuk menikah. Aku hanya tidak menikah. Itu benar. Mereka bilang aku bodoh. Seseorang memanggilku seorang swinger. Mereka bisa mengatakan apapun yang mereka suka. Saya tidak peduli. Xiao yang selesai berbicara minumlah sisa brandy, dijelas memesan
Minuman lagi, saya tidak berkata apa-apa lagi. Setelah minum 2 kali lagi dengan Xiaoyan, pihak lain tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Saya membantu Xiaoyan meninggalkan bar, memanggil mobil untuk membawanya kembali ke sekolah. Aku akan pulang. Sesampainya kami di depan gerbang komunitas, kemabukannya semakin meningkat. Meski pikiranku masih jernih, tapi jalannya sudah agak goyah. Datang ke pintu dengan susah payah, keluarkan saja kuncinya. Pintu terbuka, Liu Ruyan bergegas keluar dan langsung menabrak saya. Saya sudah pusing terkena tanpa sadar ingin menggendong Liu Ruyan, akibatnya dia terjatuh ke belakang. Liu Ruyan langsung bereaksi memegang kusen pintu dengan satu tangan, pegang lenganku dengan satu tangan pegang. Aku cium bau alkohol di tubuhku. Liu Ruyan sedikit mengernyit bertanya, kamu minum? Saya minum 2 kali dengan teman sekamar saya. Aku menahan pintu dan masuk ke dalam rumah. Liu Ruyan khawatir tidak dilonggarkan pegang lenganku sampai aku duduk di sofa, lalu dia melepaskannya. Lalu aku akan mengirimimu pesan, kenapa kamu tidak kembali? Saya mematikan bisu, nanti lupa membukanya. Aku akan mengambilkanmu segelas air hangat, sadarlah. Setelah minum, Liu Ruyan pergi ke dapur dan menuangkan segelas air hangat untuk kuberikan padaku. Tidak bahagia, tidak perlu minum anggur terlalu banyak. Minum untuk menenggelamkan kesedihan seseorang percuma saja, itu menyakiti tubuh saya. Meminumnya sebentar dan merasa lebih baik. Saya tahu itu tidak ada gunanya, tapi aku tidak bisa membiarkan dia minum sendirian. Di bar, mulut Liu Ruyan bergerak sedikit, membuka celah lalu menutupnya kembali. Lalu aku mengeluarkan ponselku dan melihatnya. Ini sudah lewat jam 10 malam ini, hampir tengah malam. Bisakah kamu mandi sekarang? Saya mengangguk. Anda pergi dan istirahat, aku akan duduk di sini sebentar lalu mandi. Liu Ruyan tunggu sampai saya selesai minum air. Setelah mengambil cangkirnya baru saja kembali ke kamarnya. Biarkan pintunya sedikit terbuka, berbaring di tempat tidur. Baru saja pergi terlalu cemas, dia mengenakan gaun tidur tali ikat dan keluar mencari saya. Tapi aku tidak menyangka begitu aku keluar, aku akan bertemu satu sama lain. Setelah Liu Ruyan melihat telepon sebentar, bersiaplah untuk mematikan lampu. Tiba-tiba saya menyadari bahwa sepertinya tidak ada gerakan sama sekali di ruang tamu. Ambil kembali tangan yang mematikan lampu. Liu Ruyan datang ke pintu kamar tanpa alas kaki, buka pintu yang terbuka. Secara perlahan julurkan kepalamu untuk melihat ruang tamu. Saya melihat bahwa saya terjatuh di sofa tertidur dengan mata tertutup. Melihat ini, Liu Ruyan membuka pintu sepenuhnya berjalan keluar. Aku membuka mulutku sedikit saat melihat bau alkohol masih tertinggal. Itu disetujui, pergilah mandi nanti. Kenapa kamu tidur di sini? Liu Ruyan pergi ke kamar mandi, tuangkan air hangat ke dalam wastafel, rendam handuk di dalamnya dan peras hingga kering. Datanglah ke sofa, dia membungkuk sedikit dan mengusap wajahku, menarik lengan. Liu Ruyan sedang duduk di sofa melihatku tidur di samping musik kecil, mengaku dirinya bersih dan tampan. Tapi kenapa wajahnya kekanak-kanakan? Tapi dia punya sifat buruk dalam dirinya. Liu Ruyan memegang dagunya dengan satu tangan dan mulai berpikir, sejujurnya dia lebih menyukaiku. Dia adik yang konyol, meski kini dia hanya perlu terlihat marah. Saya juga akan patuh hanya jika kamu adalah saudara yang bodoh. Kemudian dia dapat melakukan banyak hal dengan sangat nyaman, misalnya latihlah tidak apa yang membuatku terlihat seperti wanita mesum yang hori. Liu Ruyan menggelengkan kepalanya dengan keras, rambut di kedua sisi bergoyang seperti mainan, mencoba menghilangkan semua kekhawatiran dari pikiranku. Dia tidak tahu bahwa rambutnya secara tidak sengaja mengenai wajahku, membangunkan saya. Aku membuka kelopak mataku yang berat, sedikit arangan keluar dari mulut Liu Ruyan dengan cepat, berhenti menggelengkan kepalanya. Ada rona merah di wajahnya, berpura-pura lar. Tenang, mengapa kamu tertidur di sofa? Pergi mandi kembali ke tempat tidur dan tidur. Kepalaku masih sedikit berat, berdiri di atas sofa, kembali ke kamar dan ambil piyamamu, bersiap-siap untuk kamar mandi. Hati-hati, jangan mandi nanti jatuh ke dalam. Saya tidak dapat membantu Anda. Tidak, aku sekarang jauh lebih baik dari sebelumnya. Saya memasuki kamar mandi, tak lama kemudian terdengar suara pancuran di dalam. Padahal aku bilang aku terjatuh. Liu Ruyan tidak mau membantuku, tapi Liu Ruyan masih duduk di ruang tamu menungguku. Tidak lama setelah mandi, Lim Yuseng berhenti. Hanya 2 menit berlalu. Saya berjalan keluar dengan mengenakan piyama yang bengkok. Rambut masih basah, tidurlah tanpa mengeringkan rambut Anda. Bagus lagi pula, aku tidak akan pergi ke kelas besok. Kalau digoreng ya digoreng, saya tidak peduli lagi. Mustahil itu menyakiti kulit kepala saya sepanjang waktu. Liu Ruyan berdiri dan menghentikan saya. Aku akan membantumu kembali ke kamar mandi. Aku bahkan tidak mengatakan tidak. Liu Ruyan mendorong punggungku ke kamar mandi, ambil pengering rambut dan tiup rambutku tinggi badanku, dan dia hampir sama. Rentangkan tanganmu dan kamu bisa mengeringkan rambutku. Masih sedikit pusing. Saya merasakan udara panas dari pengering rambut dan perasaan tangan kecil Liu Ruyan menyentuh kepalanya. Senang rasanya jika kepala Anda disentuh. Tapi setelah Liu Ruyan meledak beberapa saat,
tanganku sedikit lelah. Liu Ruyan tidak tahan lagi. Letakkan lengan Anda, dan rileks dan berkata kepadaku, kamu sedikit membungkuk. Tanganku sedikit sakit, saya merasa sangat nyaman sekarang. Dia sangat patuh, dan sedikit membungkuk. Liu Ruyan juga merasakannya, jadi dia meletakkan pengering rambut lagi berbalik. Dan datang ke belakangku. Aku sedikit menyipitkan mata, nikmati perasaan ini. Tidak ditemukan kelainan, saya pikir tangan Liu Ruyan terasa sakit lagi. Hingga tiba-tiba aku merasakannya, sebuah lengan ramping memeluk pinggangku diikuti dengan cermat. Ada dua hal lembut yang melekat pada diri saya, penampilan yang aneh, dan itu adalah pria di depan dan wanita di belakang. Dalam sekejap, wajahku memerah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tersipu malu melihat kembali saudari Liu Ruyan. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu tidak lelah membungkuk? Aku akan membuatmu tetap membungkuk dan kamu tidak akan lelah lagi. Setelah Liu Ruyan mengatakan itu, dia mengulurkan tangan dan mendorong kepalaku dengan lembut. Putar kepalamu ke belakang. Wajah Liu Ruyan penuh dengan senyuman si kecil, sangat nyaman untuk digendong. Wajahku semerah, buah kesemek kepalaku sepertinya mulai pusing. Saya tidak tahu sejenak apakah itu disebabkan oleh alkohol atau apakah itu disebabkan oleh tindak lanjut Liu Ruyan. Beberapa menit berlalu. Liu Ruyan melepaskannya. Saya baik-baik saja. Aku tersipu, tidak tahu harus berbuat apa. Untuk sesaat saya telah solo selama 18 tahun. Sejak saya lahir saya baru saja oleh wanita cantik keren yang 10 tahun lebih tua dari saya. Saya memeluknya selama hampir 10 menit. Tidak ada yang bisa tenang di sini, bukan? Liu Ruyan menatapku dengan tatapan kosong dan tersipu, mengulurkan tangan dan menyentuh kepalaku. Tanyakan dengan lembut, apakah Anda masih merasa pusing? Ya, jawabku bodoh. Kini otakku sudah berhenti berpikir. Lihat aku sekarang. Aku sangat naif. Sudut mulut Liu Ruyan sedikit terangkat. Tadi yang penurut terbaik, sebuah ide buruk tiba-tiba muncul di benak Liu Ruyan. Dia meletakkan ponselnya di belakang punggung dengan tangan kirinya. Fungsi perekaman diaktifkan. Merasa pusing sekarang, bukankah ini sangat tidak nyaman? Anda tidak diperbolehkan minum seperti ini di masa depan. Tangan kanan Liu Ruyan terus membelai kepalaku. Ini seperti seorang saudara perempuan yang memberitahu saudara laki-lakinya. Aku mengangguk patuh. Lalu bisakah kamu berjanji untuk mendengarkanku? Jika tidak, tunggu sampai Anda sadar. Besok Anda lupa apa yang harus dilakukan lagi. Saya berjanji untuk mendengarkan saudara perempuan saya. Liu Ruyan hampir tidak bisa berhenti tersenyum. Ingatlah untuk memanggilku saudara perempuan. Sangat bagus kalau DIGITO. Pergilah tidur sekarang, sangat terlambat. Aku mengangguk patuh. Selamat malam saudari. Setelah Liu Ruyan mengirim saya kembali ke kamar, kemudian dia mengeluarkan ponsel yang disembunyikan di balik punggungnya. Fungsi perekaman dimatikan. Pria kecil, Anda memiliki sesuatu di tangan saya sekarang. Liu Ruyan sangat gembira ketika dia kembali ke tempat tidurnya. Kemudian bantal itu dia ayun-ayunkan di atas tempat tidur. Rasanya nyaman sekali menggendong si kecil dalam pelukanku. Aku benar-benar ingin tidur dengan itu di pelukanku. Saya tidak tahu sudah berapa lama Liu Ruyan masih belum mengantuk sama sekali. Dia sepertinya menderita insomnia. Apa yang harus saya lakukan jika saya tidak bisa tidur? Liu Ruyan telah menderita insomnia berkali-kali sebelumnya. Dia biasanya memilih untuk bangun dan mencari sesuatu untuk dilakukan, tapi malam ini dia tidak tahu hal itu. Dia ingin tidur lebih awal. Kalau tidak, aku tidak akan bisa bangun besok-besok. Adalah akhir pekan, akan tinggal di rumah. Setelah berpikir sebentar, Liu Ruyan membawa ponselnya. Nyalakan rekaman. Cukup tarik bilah kemajuan ke beberapa detik terakhir. Suaraku yang lembut karena mabuk keluar lagi. Selamat malam saudari. Tidak lama kemudian Liu Ruyan tertidur dengan ponsel di satu tangan dan bantal di kepalanya. Keesokan harinya, Liu Ruyan tuh tidur sampai hampir tengah hari. Saat dia bangun dalam keadaan linglung, saya sudah sedikit lapar. Dengan rambut agak acak-acakan, Liu Ruyan tidak banyak berpikir. Aku pergi dan membuka pintuku. Dalam kesadarannya aku masih saudara yang penurut. Seperti tadi malam, Liu Ruyan datang ke sisiku, bersandar tepat di depan wajahku. Dia mengulurkan tangan kecilnya dan menepuk lembut wajahku. Anak kecil, bangun. Ini hampir tengah hari. Aku membuka mataku yang berat. Wajah di depanku berangsur-angsur menjadi lebih jelas setelah melihat dengan jelas bahwa itu adalah Liu Ruyan. Saya sangat takut hingga mata saya tiba-tiba terbuka lebar, menyadari wajah mereka hampir bersentuhan. Saya segera duduk ingin menciptakan jarak tertentu. Dampaknya adalah terlalu banyak pergerakan dahi mereka langsung saling beradu. Liu Ruyan menutupi dahinya dan berdiri tegak. Gosok tubuhmu di sana. Dan aku menutupi dahiku dengan satu tangan dan bertanya pada Liu Ruyan, saudari, apa yang kamu lakukan di kamarku? Minta saudari Liu Ruyan untuk melepaskannya. Tangan menutupi dahi. Ada sedikit kemarahan di wajahnya. Dia menginginkan aku yang patuh tadi malam. Menurutku ini sudah hampir tengah hari. Aku di sini untuk membangunkanmu. Tidak perlu terlalu dekat, kan?
Aku hampir kehilangan akal saat ku sekarang Liu Ruyan berdiri di samping tempat tidur. Nada suaranya kembali ke nada dingin. Biasanya buka mulutmu, aku takut membangunkanmu dengan suara keras membuatmu marah lagi. Aku akan ke kamar mandi untuk mandi dulu. Setelah Anda mengganti pakaian, datang dan mandi juga. Setelah Liu Ruyan selesai berbicara, dia keluar. Kepalaku masih sedikit berat, berbisik pelan, tidak perlu terlalu dekat, kan? Aku bermimpi aneh tadi malam, lebih baik minum lebih sedikit anggur lain kali. Setelah duduk beberapa saat aku mengganti piyama, aku kenakan sandal ke kamar mandi. Saat ini, Liu Ruyan baru saja merapikan dirinya. Saya mencuci dan menyikat gigi. Liu Ruyan tidak keluar tapi berdirilah di belakangku dan lihat aku. Setelah terdiam beberapa saat bertanya, apakah kamu masih pusing sekarang? Pada dasarnya hilang, masih sedikit berat mungkin, karena mimpiku tadi malam menyebabkan saya tidak bisa tidur nyenyak. Liu Ruyan segera memikirkan sesuatu, berkata kepadaku, apa yang kamu impikan? Aku sedang membilas mulutku dan berhenti, mulutnya melotot beralih. Untuk melihat Liu Ruyan, wajahnya penuh keraguan. Apa yang salah? Bermimpi tentang gambar yang tak terlukiskan, kata-kata Liu Ruyan. Biarkan aku kembali lagi, keluarkan obat kumur. Lalu, aku menyeka wajahku dengan handuk. Tidak, itu hanya mimpi yang aneh. Agak benar apa aku? Bingung lagi mengapa wanita ini bermimpi tentang dirinya sendiri. Terus bertanya, berbalik lagi cemberut. Dia memandang Liu Ruyan dengan alis terangkat dan bertanya, apa yang sedang kamu lakukan? Terus bertanya padaku, ini hanya rasa ingin tahu, tidak apa-apa jika kamu tidak memberitahuku. Wajah Liu Ruyan tanpa ekspresi, tampaknya tidak terlalu peduli dengan masalah ini. Saya memikirkannya dan tetap mengatakannya. Lagi pula, itu bukanlah hal yang memalukan jika gambar tidak menyebutkannya. Liu Ruyan juga salah paham, itu hanya mimpi. Ini seperti dipeluk oleh saudara perempuan yang lembut. Dia juga menyentuh kepalaku. Liu Ruyan menanggapi dengan ringan saat aku berbalik dan melanjutkan mencuci. Buka sudut mulut sedikit terangkat dengan gigi, menggigit bibir bawahnya dengan putus asa. Jangan biarkan diri Anda tersenyum terlalu jelas. Setelah beberapa saat, aku akhirnya berhasil menahan tawaku. Liu Ruyan melanjutkan, mungkinkah ini bukan mimpi? Jiboda, wajahku penuh kejutan, ada ketakutan di hati saya. Hal pertama yang terlintas dalam pikiran saya adalah, apakah saya berbicara dalam tidur saya tadi malam? Didengar oleh Liu Ruyan. Liu Ruyan menatapku heran dengan wajah tenang, orang yang menyentuh kepalamu dan aku memeluk adikmu ini. Saya sangat takut hingga seluruh tubuh saya bergetar. Apa yang akan dia lakukan? Hal semacam ini tidak boleh selalu diingat oleh semua orang. Berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Mengapa dia berinisiatif mengatakannya? Liu Ruyan mengira saya tidak mempercayainya. Buka saja rekaman tadi malam untuk saya dengarkan. Tapi dua kata terakhir, selamat malam, Liu Ruyan tidak melepaskannya. Setelah mendengar ini, saya benar-benar terkejut. Ya ampun, semua yang terjadi tadi malam sebenarnya benar. Aku dipeluk oleh wanita dingin di hadapanku ini. Kepalanya juga tersentuh. Kamu berjanji tadi malam, jangan lupa Anda harus mendengarkan saya mulai sekarang. Saya tidak tahu bagaimana menjawabnya, bagaimana mengatakannya juga. Pasangan, kenapa status keluargaku hilang seperti ini? Suara arogan Liu Ruyan terdengar lagi. Berhentilah merasa linglung. Tutup handuknya, ajak aku bermain. Saya telah berada di Jiangchen selama lebih dari setengah tahun, belum bersenang-senang. Saya tidak berdaya. Kalau begitu ayo kita lihat pemandangannya. Ayo makan dan berbelanja. Kenapa tidak bersama saya? Sedikit terdiam. Kenapa kamu tidak bilang? Aku menginginkan semuanya. Saya mengeluarkan ponsel saya dan mencari tempat wisata terdekat. Saya menemukan bahwa Taman Jiangchen hanya memenuhi dua syarat ini, jadi saya menyerahkan telepon kepada Liu Ruyan. Kalau begitu ayo pergi ke sini. Dia melihatnya mengangguk. Berulang kali datanglah ke Taman Jiangchen. Liu Ruyan sedang memegang payung. Berjalanlah bersamaku menuju taman. Berjalan di sudut keduanya, memasuki jalan setapak yang sempit. Bangunan di kedua sisinya masih bergaya klasik ratusan tahun lalu. Liu Ruyan di sampingnya sangat ingin tahu tentang segala sesuatu di sekitarnya. Meski tidak melihat sekeliling seperti gadis kecil, tapi mata indahnya melayang ke sana kemari. Sebelum melewati sebuah kios yang menjual manisan hau, Liu Ruyan meraih lenganku. Manisan hau di atas tongkat memang seperti yang tertulis di internet. Di luar sangat manis. Apakah bagian dalamnya terlihat masam? Mungkin begitu. Mengapa Anda menanyakan hal ini? Aku juga sudah lama tidak makan. Mengapa Anda tidak membeli akarnya dan mencobanya? Beritahu aku jika rasanya enak. Aku tidak menjawab lagi. Saya langsung pergi ke kios dan membeli seikat manisan hau untuk Liu Ruyan. Siapa yang tahu pihak lain tidak mengambilnya? Tapi biarkan aku makan. Kamu makan dulu. Setelah makan, menurut Anda rasanya enak atau tidak? Beritahu aku lagi. Saya sedikit terdiam. Ada banyak sekali menurutku itu. Anak Anda mungkin berpikir rasanya tidak enak. Mulutku bukan mulutmu. Aku menggumamkan sesuatu secara diam-diam. Aku membuka mulutku dan menggigitnya. Tidak apa-apa untuk mengunyahnya dua kali lalu menelannya. Asam manis. Liu Ruyan lihat
Aku tidak bereaksi berlebihan, saya baru saja mengulurkan tangan dan mengambilnya. Saya sudah menggigit manisan Hao di tangan. Aku akan makan dulu jika itu anak saya sendiri, yang akan membeli banyak lagi di bawah mataku. Yang terkejut Liu Ruyan membuka mulutnya, gigit sepotong manisan Hao, kunyah perlahan manis. Kali wajah Liu Ruyan tiba-tiba berubah. Tutup mulutmu dan beritahu aku mengapa rasanya asam sekali di dalam. Di dalamnya ada sejenis semakanda makan lapisan gula, di luar lagi secara alami asam tidak enak. Liu Ruyan langsung mendorong manisan Hao itu kembali ke tanganku. Apa yang kamu lakukan dengan sisanya setelah kamu memakannya? Lihat aku dengan mata ragu. Kamu benci air liurku? Tidak, saya segera menyangkal. Aku juga tidak terlalu suka makan ini. Jika Anda tidak menyukainya, itu bisa hilang agak sia-sia jika aku kehilangannya. Bagaimanapun, itu adalah makanan, jangan sia-siakan. Dengan santai saya merasa seperti diberi pelajaran oleh Liu Ruyan. Wanita kaya ini sangat menyukai makanan. Keduanya terus berjalan menuju pintu masuk taman. Setiap kali saya melewati sebuah warung makan, Liu Ruyan akan membeli satu dan mencobanya. Jika menurutmu rasanya tidak enak, berikan saja padaku. Tiba di loket tiket taman ada toko Hanfu, di sebelahnya Liu Ruyan melihat berbagai gaya Hanfu di dalamnya. Aku tidak bisa menggerakkan kakiku sedikit pun. Saya terus berjalan ke depan, dan tiba-tiba ditarik. Jadi bagaimana jika saya hampir jatuh? Karena kita pergi ke taman untuk bermain, bukankah sebaiknya kita memakai Hanfu? Aku mengerutkan kening dan menatapnya dengan bingung. Siapa yang memberitahumu lalu saya harus memakai pakaian istana saat memasuki kota terlarang? Jika Anda tidak memakainya, Anda tidak akan memiliki konsep artistik tersebut. Masuk dan lihatlah. Liu Ruyan menyeretku langsung ke toko Hanfu. Petugas segera datang untuk menyambut Anda, memberikan perkenalan dan saran kepada dua orang. Liu Ruyan mendengarkan dengan seksama. Setelah beberapa saat, Liu Ruyan berubah menjadi Hanfu biru dan biru. Rambut panjang diikat, dia berjalan keluar dengan tiang rambut tertancap di tengah. Saya agak malas, mataku tertarik tanpa sadar. Liu Ruyan di depanku bermartabat dan anggun seperti seorang wanita yang melakukan perjalanan dari zaman dahulu. Lihat aku. Aku masih memakai baju lengan pendek. Liu Ruyan bertanya padaku, mengapa Anda tidak mengambil sesuatu dan memakainya saja? Saya tidak bisa menggunakannya, kamu akan bersamaku nanti. Saya memakai Hanfu terlalu serius bagimu untuk berpakaian seperti ini. Aku terlalu malas untuk memakainya. Saya masih membuat alasan, tapi Liu Ruyan ingin aku mengubah hidup dan matinya. Setelah berdebat sebentar, Liu Ruyan segera melakukan gerakan pembunuhannya. Anda berjanji untuk mendengarkan saya saat dia berbicara. Dia juga mengeluarkan rekaman di ponselnya. Meletakkan jempolnya pada tombol play. Saya sangat takut, sehingga saya segera menyerah. Jika ini dirilis masih terdengar oleh orang lain, lalu saya bisa pindah ke Mars. Melihat berbagai gaya Hanfu di gantungan, saya kesulitan memilih. Rasanya hampir sama saya. Ragu-ragu. Liu Ruyan memilihkan Hanfu dengan tubuh utama berwarna putih untuk saya. Hanya yang ini Anda masuk dan mengubah profesi Anda, bukan? Sesaat setelah saya memasuki ruang ganti, aku berjalan keluar dengan pakaian yang sedikit bengkok. Liu Ruyan menatapku dengan sedikit marah. Jangan pukul sembarang tempat. Bagaimana cara ikat pinggang ini? Sangat canggung saya menyesuaikan diri, dengan kepala tertunduk. Tiba-tiba dia didorong kembali ke ruang ganti, dengan sepasang tangan. Bang, setelah ditutup keduanya, dimasukkan ke dalam ruang ganti kecil. Lepaskan tanganmu, aku akan membantumu memakainya. Liu Ruyan melepaskan tanganku, mulai memakainya lagi untukku. Saya sangat gugup, hingga sesak napas. Ruang ganti terlalu kecil, tubuh lembut Liu Ruyan akan menempel di tubuhku dari waktu ke waktu. Aroma tubuhnya yang ringan membuat darahku semakin mendidih. Liu Ruyan bergerak sangat cepat, jangan ceroboh. Sepertinya dia benar-benar hanya mendandaniku. Setelah mengikat rokku, Liu Ruyan tiba-tiba mengulurkan tangan dan memelukku. Tubuh peluk aku erat-erat. Saya tidak minum kali ini. Mereka yang sadar tidak bisa lagi sadar. Perasaan ini sangat buruk, sehingga saya tidak berani bernapas. Menutup mata. Cobalah untuk tidak membiarkan pikiran Anda mengembara. Ingin menenangkan diri, diam-diam melantunkan Amitabha di dalam hatiku, maka tidak akan berhasil. Jika menggunakan telur harus memikirkan hal lain. Saya ingin memikirkan hal lain, tapi sepertinya otakku sudah mati. Tidak patuh. Lihat Liu Ruyan ini, bibir sedikit terangkat. Saudara yang berperilaku baik, aku terlalu mencintaimu. Aku harus mengubahnya menjadi seperti tadi malam. Sebuah rencana langsung terbentuk di benaknya.